Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bapak, rekan-rekan sekalian, kita jumpa lagi, kita diskusi kembali. Hari ini kita akan membahas mengenai besaran alokasi kursi dan daerah pemilihan atau electoral district magnitude. Nah, di sesi kali ini kita akan membahas apa kaitan dari alokasi kursi, daerah pemilihan dengan sistem pemilu. Kemarin kan di awal, kalau secara singkat itu sistem pemilu definisinya adalah konversi suara menjadi kursi. Nah, apa sebenarnya dampak dari daerah pemilihan ini terhadap sistem ini, terhadap kursi yang diperoleh oleh peserta pemilu. Nah, di sesi kali ini kita belum membahas secara detail mengenai bagaimana cara pembentukan daerah pemilihan, kalau pernah dengar istilah gerrymandering, ada daerah pemilihan yang tidak terintegrasi, kita belum mendiskusikan soal hal itu. Hal itu nanti akan dibahas lebih detail, lebih teknis di sesi manajemen pemilu. Nah, yang pertama, lanjut Ik. Nah, sebelum kita mendiskusikan mengenai tadi ya, dampak daerah, kaitan antara daerah pemilihan dengan sistem pemilu, kalau kita meruntut, kita bicara dapil ya, kita runtut itu sebenarnya kita bicara dulu mengenai bagaimana menentukan jumlah kursi parlemen suatu negara. Jadi berapa kursinya, kursi DPR di setiap negara itu berapa. Nah, itu awalnya sebenarnya yang kita diskusikan awal. Nah, baru kemudian kita bicara mengenai alokasi kursi. Nah, tadi dari total jumlah kursi parlemen itu berapa didistribusikan ke setiap provinsi. Nah, nanti lalu baru setelah provinsi, masing-masing provinsi itu dapat kursi, barulah kursi yang ada di provinsi itu dibentuk ke sejumlah daerah pemilihan. Nah, kalau kita mendiskusikan mengenai sebenarnya bagaimana sih cara menghitung ya, menentukan sebenarnya jumlah idealnya jumlah idealnya kursi DPR untuk sebuah negara itu berapa. Nah, memang ada rumusnya gitu ya. Rumus umumnya itu misalnya yang disebutkan oleh Ren Tagepera di tahun 73 itu dengan teori the cube root of population. Jadi cara menghitungnya itu adalah akar pangkat 3 dari total jumlah penduduk di suatu negara. Kenapa rumus itu yang dipakai? Nah, jadi Ren Tagepera ini menganalogikan sebuah negara itu dengan tubuh manusia. Nah, tubuh manusia ini kan organ vitalnya itu jantung ya. Kalau nggak ada jantung kan ya kita nggak hidup gitu, nggak bisa bernafas. Nah, ukuran jantung itu kalau diukur ya, besaran jantung itu tuh akar pangkat 3 dari total ukuran tubuh manusia. Nah, DPR ini dianggap sebagai jantungnya sebuah negara. Karena dia vital gitu ya, maka dia dianggap sebagai jantungnya sebuah negara. Nah, makanya cara menghitungnya diambil dari situ. Kenapa akar pangkat 3 itu diambil dari situ? Tadi menganalogikan dari tubuh manusia. Jadi akar pangkat 3 dari jumlah populasinya gitu ya. Nah, sebenarnya kalau di Indonesia ini, kalau kita betul mau hitung akar pangkat 3 dari jumlah penduduk, memang dia lebih dari kursi seharusnya kita yang ada sekarang. Sekarang kan 575. Nah, tapi the cube root of population ini bukan satu-satunya tolak ukur bahwa harus begitu gitu ya, harus sesuai dengan rumus ini. Tentu ada beberapa pertimbangannya, misalnya konteks sejarah, wilayah administratif, geografis, jumlah penduduk, anggaran gitu ya, kemampuan suatu negara, performa dari anggota DPR itu sendiri seperti apa gitu. Jadi memang mau menambah atau mengurangi kursi DPR itu ada pertimbangan-pertimbangannya. Nah, setelah menentukan jumlah kursi DPR ini, barulah tadi ya kalau di konteks Indonesia 575 ini. Nah, 575 ini yang kemudian nanti akan dibagi-bagi ke provinsi gitu ya, ke setiap provinsi. Nah, baru nanti tiap provinsi membentuk daerah pemilihannya. Nah, nanti kita akan lihat apakah pembagian kursi ini ke setiap provinsi itu proporsional atau tidak. Karena sistem pemilu kita kan proporsional.
Artinya bukan hanya hasil pemilunya saja yang proporsional, tapi mulai dari aspek pengalokasian kursi dan pembentukan daerah pemilihan pun juga harus proporsional. Nah, selanjutnya nah, jadi misalnya ACE Project ya, kita ambil data dari ACE Project, mungkin bisa lanjut ke slide berikutnya, itu membuat perbandingan ya, negara-negara mana yang menerapkan rumus akar pangkat 3 ini gitu ya. Ini memang kecil sekali angkanya, tapi nanti materi ini akan kita bagikan ke Ibu Bapak, rekan-rekan sekalian, bisa dibuka di ACE Project. Jadi melihat sebenarnya negara-negara mana saja sih yang memang menerapkan rumus akar pangkat 3 tadi gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari data, mohon maaf sekali lagi ini kecil sekali, hanya ada satu negara yang jumlah kursi DPR-nya itu sama dengan hasil akar pangkat 3 dari penduduknya, yaitu Norwegia. Jadi dia ada 169 kursi. Nah, akar pangkat 3 dari jumlah penduduk Norwegia itu juga 169 kursi. Sebagian besar itu dia di bawah dari akar pangkat 3 dari jumlah penduduk tadi gitu. Jadi yang menerap tadi ya, yang sesuai akar pangkat 3 tadi, itu yang sesuai jumlah kursi DPR-nya sesuai dengan akar pangkat 3 itu hanya satu negara, yaitu Norwegia. Sebagian besar itu di bawahnya. Nah, Indonesia termasuk kategori yang di bawahnya tadi. Lanjut, bisa lanjut, Mas Heroik. Nah, ini perkembangan jumlah kursi di DPR. Saya ambil dari pemilu 99. Nah, pemilu 99 itu jumlah kursinya 458. Lalu di 2004 ditambah 550, 2009 ditambah lagi jadi 560, 2014 tetap 560, dan pemilu salah ketik ya, pemilu 2019 itu 575. Nah, sebenarnya saya mau cerita, yang mau saya ceritakan adalah bagaimana proses di tahun 2004. Kenapa di tahun 2004 penting untuk kita diskusikan, karena ketika pemilu tahun 2004 ini KPU-nya diberikan kewenangan untuk mengalokasikan kursi ke provinsi dan membentuk daerah pemilihan. Nah, selanjutnya pemilu selanjutnya itu kewenangan itu kemudian diambil alih oleh pembuat undang-undang, karena di pemilu-pemilu selanjutnya alokasi kursi dan besaran daerah pemilihan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang, menjadi lampiran undang-undangnya. Nah, yang saya mau ceritakan adalah ketika dari 99 ke 2004 itu di undang-undang disebutkan bahwa jumlah kursinya bertambah menjadi 550. Lalu kemudian KPU lah ya yang punya wewenang untuk membagikan kursi-kursi ini ke provinsi. Nah, ketika itu KPU memang diskusinya cukup panjang gitu ya. Jadi ada salah satu klausul dalam Undang-Undang Pemilu kala itu yang menyebutkan bahwa kursi untuk tiap provinsi itu tidak boleh kurang dari pemilu sebelumnya. Nah, maka dari itu kursi DPR yang sebelumnya 458 itu dibagikan, jadi sesuai dengan alokasi di pemilu sebelumnya. 458 kursi sudah terbagi. Lalu masih ada sisa kursi gitu ya. Nah, sisa kursinya untuk siapa? Nah, lalu KPU memberikan kursi masing-masing 3 kursi kepada provinsi baru, karena waktu itu ada pemekaran. Provinsi barunya ada 6. Ada Banten, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Gorontalo, Maluku Utara, dan Papua Barat. Masing-masing provinsi baru yang baru hasil pemekaran ini ditambah masing-masing mendapatkan 3 kursi. Kenapa 3 kursi? Karena ada ketentuan dalam satu daerah pemilihan itu paling sedikit kursinya ada 3. Makanya provinsi-provinsi yang baru itu masing-masing dapat 3 kursi. Nah, setelah masing-masing dapat 3 kursi ini ternyata belum genap 550, masih ada sisa kursi lagi yang perlu ditambahkan gitu ya. Nah, lalu KPU memberikan penambahan kepada 14 provinsi. Kenapa 14 provinsi? Karena KPU dari datanya itu bahwa 14 provinsi ini memiliki kenaikan jumlah penduduk. Nah,
provinsi ini mengalami kenaikan jumlah penduduk sehingga KPU membagi kursinya itu berdasarkan kuota minimum dan kuota minimum. Nah, waktu itu untuk satu kursi itu kuota minimumnya adalah 325.000 kursi dan kuota maksimumnya adalah 425.000. Nah, itu dibagikan lagi. Nah, tapi ternyata setelah melihat tadi ya ada 14 provinsi yang kursinya jumlah penduduknya bertambah, setelah dapat kursi ternyata kursinya kelebihan. Nah, kemudian KPU mengurangi gitu ya, ada yang dikurangi. Nah, yang dikurangi yang mana? Yang dikurangi itu adalah provinsi induk yang tadinya mekar. Jadi misalnya ada Jawa Barat, Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Maluku Utara gitu ya, dan Papua. Nah, tentu hal ini ada protes gitu ya, karena provinsi atau daerah itu nggak terima kalau kursinya dikurangin gitu, apalagi tadi ada klausul bahwa kan jumlah kursinya tidak boleh berkurang dari pemilu sebelumnya. Itu. Nah, kemudian memang ada protes. Nah, awalnya pada saat itu ketika KPU berdiskusi dengan DPR, ini bagaimana gitu ya. Memang ada rencana untuk merevisi Undang-Undang Pemilu. Apakah jumlah kursi DPR ini ditambah saja supaya tidak ada daerah yang kekurangan kursi. Nah, tapi kemudian rencana itu tidak jadi gitu ya, karena waktu sudah mepet, DPR juga sudah mulai kembali ke daerah pemilihannya gitu. Nah, itu yang terjadi. Nah, akhirnya karena tadi ada protes, akhirnya kursi-kursi yang sisanya itu diberikan ke provinsi-provinsi tertentu saja. Jadi yang dianggap bahwa kenaikan jumlah penduduknya itu signifikan. Nah, itu yang terjadi pada 2004 gitu ya, ketika KPU membagikan kursi 550 ini ke provinsi-provinsinya. Nah, masuk kepada tahun 2009, sebenarnya ketika mau pemilu 2009 itu kan ada harapan nanti hal yang belum walaupun tentu mengapresiasi apa yang sudah dilakukan KPU 2004, hal yang belum sempurna itu rencananya mau disempurnakan ketika pemilu 2009 gitu ya. Tapi sayangnya kewenangan KPU untuk mengalokasikan kursi dan membentuk daerah pemilihan itu diambil dan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Pemilu. Nah, lampiran inilah yang sampai sekarang gitu ya. Nah, ketika itu memang jumlah kursinya bertambah dari 550 menjadi 560. Nah, ada dua alasan kenapa ditambah 10 kursi tadi itu. Nah, alasan yang pertama adalah sebagai konsekuensi jumlah penduduk yang bertambah karena harga satu kursi DPR kan tetap tadi kuota minimumnya 325.000, kuota maksimumnya 425.000. Nah, alasan kedua, tambahan kursi itu diberikan kepada provinsi-provinsi yang merasa jatahnya kurang pada pemilu 2004 yang lalu. Nah, memang alokasi kursi ini karena kemudian diambil alih oleh DPR, akhirnya sifatnya politis gitu. Akhirnya menjadi lampiran undang-undang, tidak menjadi kewenangan yang KPU lagi dalam mengalokasikan kursi dan membentuk daerah pemilihan. Nah, kemudian itulah yang kemudian terjadi di 2009. Nah, di 2014 itu jumlahnya itu tidak ada perubahan, jadi dia tetap menjadi lampiran undang-undang. Jumlah kursinya juga sama, 560, lampirannya juga sama. Nah, menuju pemilu 2019 ada penambahan kursi lagi, penambahan 15 kursi dari yang tadinya 560 menjadi 575. Lampirannya tetap menjadi lampiran dapilnya tetap menjadi ada di undang-undang. Bahkan di undang-undang pemilu tidak hanya lampiran untuk dapil DPR RI saja yang ada di undang-undang, tapi juga lampiran untuk DPRD provinsi. Jadi KPU itu ketika pemilu 2019 dia hanya diberikan kewenangan untuk membentuk daerah pemilihan kabupaten kota saja, untuk DPRD kabupaten kota saja. Padahal sebelumnya jadi awalnya kewenangannya KPU punya kewenangan untuk membuat dapil DPR RI, tapi kemudian diambil. Di pemilu 2009 dan 2014 KPU punya kewenangan untuk membentuk daerah pemilihan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Tapi kemudian di pemilu 2019 kewenangannya semakin diambil lagi gitu untuk membentuk daerah pemilihan. Jadi hanya kewenangan untuk membentuk DPRD kabupaten kota saja. Nah,
di pemilu 2019 ini ada penambahan menjadi 15 kursi, jadi 575. Nah, untuk siapa kursi tersebut gitu ya? Nah, dan apa alasannya? Nah, alasannya adalah sebenarnya ketika pemilu 2019 yang lalu hanya ada satu provinsi yang mengalami pemekaran, yaitu Kalimantan Utara. Dia mekar dari Kalimantan Timur. Jadi sebenarnya kalau pun memang mau menambah kursi kan harusnya menambah 3 kursi saja gitu ya, karena tadi hanya ada satu provinsi yang mengalami pemekaran. Nah, tetapi ternyata DPR menambah 15 kursi. Kursinya untuk siapa? 2 kursi untuk Provinsi Lampung. Jadi Lampung yang tadinya punya 18 kursi menjadi 20 kursi. 2 kursi untuk Riau. Riau yang tadinya punya 11 kursi menjadi 13 kursi. 1 kursi untuk NTB yang tadinya 10 menjadi 11 kursi. 2 kursi untuk Kalimantan Barat. Tadinya 10 kursi menjadi 12 kursi. 1 kursi untuk Jambi, Provinsi Jambi yang tadinya 7 menjadi 8. 1 kursi untuk Sulawesi Tengah, yang tadinya 5 kursi menjadi 6 kursi, 1 kursi untuk Sulawesi Tenggara, dari 5 kursi menjadi 6 kursi, 1 kursi untuk Kepulauan Riau, dari 3 kursi menjadi 4 kursi, 1 kursi untuk Sulawesi Barat, dari 3 kursi menjadi 4 kursi, dan 3 kursi untuk Kalimantan Utara sebagai provinsi baru. Sebagai provinsi baru mendapatkan 3 kursi karena ada syarat ya, dalam satu daerah pemilihan minimal 3 kursi. Tidak ada alasan yang jelas kenapa provinsi-provinsi ini yang mendapatkan penambahan kursi selain Kalimantan Utara. Jadi tidak pernah ada alasan yang firm gitu ya, kenapa ini yang provinsi-provinsi ini yang ditambah gitu. Dan ini tentu masih menjadi tanda tanya hingga sekarang gitu ya. Nah, sebenarnya kemudian kita akan melihat apakah tadi ya pengalokasian kursi ini sudah sesuai dengan prinsip proporsionalitas atau belum. Apakah penambahan 15 kursi ini dari 560 menjadi 575 menjawab persoalan atau pertanyaan mengenai proporsionalitas kursi kita. Nah, lanjut lanjut Mas Heroik. Nah, apa tadi ya dalam pengalokasian kursi tadi memang ada hal yang belum pas gitu ya, ada hal yang belum proporsional dalam pengalokasian kursi kita. Nah, ini dikenal dengan istilah malapportionment gitu ya. Jadi proporsinya tuh tidak tepat gitu. Nah, ada istilah overrepresented dan underrepresented. Nah, overrepresented ini adalah menunjukkan provinsi-provinsi yang punya wakil secara berlebihan karena jumlah penduduk untuk satu kursinya sangat rendah. Kalau underrepresented ini adalah provinsi yang terwakili secara kurang karena jumlah penduduk untuk satu kursi sangat tinggi. Jadi misalnya ya nanti kita akan lihat beberapa contohnya gitu. Karena misalnya begini. Misalnya ada daerah pemekaran ya, Sulawesi Selatan menjadi Sulawesi Barat. Nah, itu kan mekar. Nah, harusnya ketika dia mekar, itu kan 3 kursinya menjadi Sulawesi Barat, kursinya Sulawesi Selatan berkurang. Nah, tetapi kursinya Sulawesi Selatan tidak berkurang. Nah, artinya kan kelebihan kursinya gitu. Untuk Sulawesi Selatan ini kursinya kelebihan. Contoh lainnya misalnya itu tidak hanya terjadi di Sulawesi Barat, ada contoh-contoh lainnya yang nanti kita akan lihat lebih lanjut. Nah, kalau kita lihat di pemilu sensus penduduk 2010 dari hasil BPS ya, sensus BPS, alokasi kursi untuk pemilu 2009 dan 2014 itu bisa dikatakan bahwa orang Indonesia yang tinggal di Papua, Papua Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Aceh, Gorontalo, Sumatera Barat itu lebih tinggi kedudukannya dalam tanda petik ya dibandingkan dengan warga negara Indonesia yang ada di Kepulauan Riau, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, NTB gitu ya. Karena kelebihan kursinya gitu. Sementara di provinsi-provinsi yang tadi kursinya kurang. Nah, kalau yang di provinsi yang kursinya kurang ini menjadikan harga satu kursinya sangat mahal. Sementara kalau yang di wilayah overrepresented itu menjadikan harga satu kursinya lebih murah.
Nah, ini tentu tidak sesuai dengan prinsip Opopov gitu ya. Kalau di pemilu kan ada prinsip Opopov, one person, one vote, one value gitu. Nah, nilainya tuh jadi orang berkontestasi di Sulawesi Selatan sama orang berkontestasi di Kepulauan Riau tuh beratnya tuh yang di Kepulauan Riau gitu, karena dia harus mendapatkan suara yang lebih banyak untuk bisa dapat satu kursi gitu. Mungkin ada di satu daerah 5.000 sudah bisa dapat kursi gitu ya, sementara di daerah lain mungkin butuh 15.000 gitu ya untuk baru bisa dapat satu kursi. Nah, ini yang dinamakan dengan overrepresented dan underrepresented. Nah, terkait permasalahan keterwakilan ini Perludem ya dulu ketika tahun 2012 atau 2013 ya menjelang pemilu 2014 itu mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Nah, waktu itu kami melakukan judicial review bersama dengan perseorangan ya warga negara Indonesia yang ada di Provinsi Aceh dan juga teman-teman diaspora Indonesia gitu. Nah, teman-teman yang ada di Provinsi Aceh ini gitu ya, itu meminta dapil itu dibatalkan karena dia merasa dia berada di suatu dapil tapi orang yang terpilih itu bukanlah bahasanya itu bukanlah wakilnya dia gitu, karena kan dapil itu kan digabung-gabung ya. Jadi misalnya menggabung Kabupaten A, Kabupaten B, Kabupaten C gitu. Nah, karena penggabungan yang tidak tepat ini akhirnya menjadikan wakil yang terpilih itu justru bukan yang mewakili aslinya gitu. Kemarin ketika bicara mengenai perkenalan sistem pemilu, Pak Didi sempat mengangkat salah satu masalah yang terjadi di Kalimantan Timur gitu ya. Di wilayah ada Kutai Kertanegara sama ada di Kutai Timur kalau nggak salah ketika waktu itu perlu dia melakukan kajian. Nah, protes gitu karena loh kita tinggal di sini tapi kok yang mewakili bukan orang kami gitu. Nah, itu kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau dari teman-teman diaspora Indonesia mengajukan gugatan ini karena mereka merasa kenapa sih dapil luar negeri itu digabung sama dapilnya DKI Jakarta gitu. Jakarta 2 khususnya ya, Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Kenapa digabung gitu padahal kebutuhannya teman-teman diaspora Indonesia itu berbeda dengan kebutuhannya teman-teman yang ada di DKI 2 gitu. Tapi memang kemudian putusan MK-nya adalah ditolak. Ini kata MK ini open legal policy. Jadi MK ya kalau mau advokasinya ke pembentuk undang-undang gitu. Nah, itu menurut Mahkamah Konstitusi. Nah, lanjut nah ini adalah ini waktu itu kita sempat Perudem sempat membuat perbandingan alokasi kursi seandainya luar negeri itu ada dapil khususnya gitu ya. Kita kasih tiga kursi atau 2 kursi untuk luar negeri. Nah, sebenarnya bagaimana cara membagikan kursi yang 575 tadi ke provinsi-provinsi. Nah, cara membagikannya itu pada prinsipnya sama dengan cara menghitung suara menjadi kursi. Jadi bisa dengan metode kuota atau bisa dengan metode divisor gitu ya. Jadi kalau dengan metode kuota itu artinya untuk menghitung kuota kursinya adalah jumlah penduduk di provinsi tersebut dibagi dengan total jumlah populasi Indonesia lalu dikalikan dengan jumlah kursi DPR-nya. Nanti di situ bisa dapat satu kuotanya berapa lalu didistribusikan. Nah, ini ketika Perludem melakukan simulasi kalau dapil luar negeri itu dapat ada dapilnya sendiri. Nah, lanjut Nah, tadi mohon maaf ya ini juga kecil sekali. Ini diambil dari bukunya Profesor Ramlan Surbakti dan kawan-kawan, ada Pak Didi juga yang menulis di situ. Dari bukunya Kemitraan, judul bukunya Menyetarakan Nilai Suara. Nah, di buku ini ditunjukkan tadi ya, mana daerah-daerah yang kelebihan kursi atau kekurangan kursi gitu. Jadi kelebihan kursi itu maksudnya misalnya contoh ya paling atas Jawa Barat ini mudah-mudahan kelihatan ya. Jawa Barat itu kalau dilihat dari kuotanya itu 96,7.
Tapi di tahun pemilu 99 dia hanya dapat kursi 82. Nah, lalu menuju pemilu 2004 itu kuotanya 97. Tapi untuk pemilunya dia dapat kursi hanya 90. Nah, lalu menuju pemilu 2009 Jawa Barat itu kuotanya 99 tapi kursinya hanya 91. Nah, artinya di Jawa Barat itu kursinya kurang gitu ya. Jadi saya misalnya saya tinggal di Depok di Jawa Barat, Oik juga tinggal di Bogor di Jawa Barat. Sebenarnya kurang gitu loh wakilnya orang Jawa Barat tuh sebenarnya kurang gitu karena tidak sesuai antara kuota kursinya dengan kursi real yang didapat provinsi itu. Nah, artinya Provinsi Jawa Barat ini mengalami underrepresented gitu ya. Jadi kurang perwakilannya. Nah, ini adalah perbandingan dari pemilu 99 sampai 2009. Nanti akan terlihat gitu ya bahwa ada provinsi yang secara terus-menerus selalu mengalami kurang kursi dan ada juga provinsi yang secara terus-menerus mendapatkan kelebihan kursi gitu. Nah, lanjut Ik. Bisa lanjut Mas Heroik? Belum kelihatan tuh Ik. Halo Oik, bisa lanjut? Nah, yang kemudian di pemilu 2019 hal ini terjadi lagi gitu ya. Jadi ketika ditambah kursinya itu tadi kan dari 560 menjadi 575, harapannya bisa menjawab menjawab permasalahan underrepresented dan overrepresented tadi. Mas Oi kalau bisa di next ya. Apa kalau di saya belum kelihatan? Sudah muncul belum, Mbak? Belum. Kalau di aku masih yang slide-nya Pak Ramlan tadi. Di aku sudah muncul nih. Oke, mudah-mudahan kelihatan ya. Nggak apa-apa, lanjut aja. Nah, di pemilu 2019, nah ini juga agak kecil ya, tapi mudah-mudahan bisa terlihat gitu ya. Nah, provinsi-provinsi yang pas ya, misalnya yang pas antara kuota penduduknya dengan kursi yang dimilikinya itu hanya Provinsi Riau, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bali, Provinsi DIY, Provinsi Jambi, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Bengkulu, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Maluku, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Gorontalo, Maluku Utara, Papua Barat, dan Kalimantan Utara. Nah, selebihnya itu ada yang underrepresented, ada yang overrepresented. Yang overrepresented misalnya tadi ya, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, terus juga ada Sumatera Barat, harusnya 12 kursi tapi dapatnya 14 kursi. Tadi misalnya mana Sulawesi Selatan, nah dia itu kalau berdasarkan kuota harusnya hanya 19. Tapi dia dapat kursi 24, Provinsi Sulawesi Selatan dapat 24. Nah, tadi ya Jawa Barat kalau berdasarkan kuota penduduk itu dia harusnya dapat 103 kursi, tapi ternyata kursinya hanya 91. Nah, ini yang sebenarnya ada momen untuk menata alokasi kursi ini. Sebenarnya ada dua hal yang menjadikan bisa ini dilakukan penataan. Pertama, tahun 2020 ini ada sensus penduduk dari BPS. BPS sebagai lembaga yang memang punya wewenang untuk betul-betul menghitung berapa sih jumlah penduduk Indonesia ini, dilakukan sensus. Data BPS itu yang akurat bisa kita jadikan basis data untuk menghitung ulang gitu ya, mengalokasikan kursi ulang tadi ya, kursi DPR ke provinsi. Lalu momen yang kedua adalah revisi Undang-Undang Pemilu ini udah mau dibahas karena ini masuk ke dalam Prolegnas 2020. Nah, harapannya karena ada momen ini bisa ditata menuju pemilu 2004 supaya apa? Supaya tadi kita kan sistem pemilunya proporsional. Nah, proporsional itu artinya harus proporsional mulai dari alokasi kursinya gitu ya. Karena tadi salah satu prinsipnya kan OPOVOV, one person, one vote, one value gitu. Dia ikut pemilu di mana di Riau, di Sulawesi Selatan, di Sumatera Barat itu nilainya tuh harus setara gitu, tidak boleh ada yang lebih artinya mahal sekali dan tidak boleh ada yang kurang gitu. Nah, itu untuk menjaga prinsip OPOVOV tadi. Nah, tadi dari alokasi kursi
yang sudah dibagi-bagikan ke provinsi, ini yang kemudian nanti akan dibentuk menjadi daerah pemilihan. Lanjut, Ik. Nah, apa sebenarnya korelasi besaran daerah pemilihan dengan jenis sistem pemilu dan sistem kepartaian? Nah, kemarin ketika membahas mengenai pengenalan sistem pemilu, kalau kita membagi dapil itu bisa kita bagi dua. Ada yang single member district, artinya dalam satu daerah pemilihan itu kursinya hanya satu, atau multi member district. Jadi kursinya lebih dari satu, dua, dan seterusnya ya. Dapil berkursi banyak gitu ya. Nah, kalau dia single member district, itu bisa menjadi sistem pemilu pluralitas atau mayoritas. Nah, yang kemudian nanti hasil pemilunya akan membentuk sistem dua partai. Nah, kalau dengan multi member district yang berwakil banyak ini, itu bisa dengan sistem pemilu proportional representation. Nanti hasil pemilunya bisa menjadi sistem multi partai. Kalau digabungkan itu bisa jadi sistem pemilu campuran. Nanti sistem kepartaian yang dihasilkan adalah sistem multi partai. Nah, bagaimana dapil ini bekerja di dalam sistem pemilu, bagaimana dia bisa tadi ya membentuk sistem multi partai, bisa membentuk sistem dua partai, ini yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Heroik. Silakan, Ik. Ya, terima kasih Mbak Ninis atas pemaparannya. Nah, Ibu Bapak sekalian, tadi Mbak Ninis dari sejak awal presentasi melihat bahwa peranan electoral district magnitude ini sangat berperan terhadap konteks representasi politik masyarakat. Bagaimana kemudian jumlah penduduk di dalam suatu masyarakat itu harus berbanding lurus dengan jumlah representasi politik yang dibuktikan dengan jumlah kursi yang tersedia di dalam satu provinsi tersebut. Nah, faktanya bahwa dalam konteks Indonesia, kita masih punya problematika yang serius terhadap alokasi kursi DPR RI khususnya kepada 34 provinsi di Indonesia dan juga warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, seperti itu. Nah, Ibu Bapak sekalian, konteks relasi yang kedua dari besaran alokasi kursi per daerah pemilihan atau district magnitude, yaitu salah satunya adalah relasinya dengan sistem kepartaian dan juga kontestasi antar partai politik dalam memperebutkan kursi. Nah, Ibu Bapak sekalian, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa electoral district magnitude akan menentukan varian jenis sistem pemilu suatu negara. Ketika dia menerapkan single member district atau dalam satu daerah pemilihan berwakil tunggal, secara otomatis suatu negara tersebut menerapkan sistem pemilu pluralitas mayoritas. Nah, sedangkan ketika dia menggunakan multi-member district atau dalam satu daerah pemilihan terdapat lebih dari satu kursi yang diperebutkan dalam satu daerah pemilihan tersebut, dia akan membentuk sistem pemilu proporsional. Nah, kalau gabungan keduanya, maka itu diklasifikasikan sebagai sistem pemilu campuran atau mix. Nah, Ibu Bapak sekalian, seperti yang sudah disinggung di pertemuan hari Senin lalu oleh Pak Didi Supriyanto, menjelaskan bahwa ada studi klasik yang dilakukan oleh Maurice Duverger yang kemudian dikenal dengan Duverger Laws. Dia menjelaskan bahwa ada efek mekanis yang selalu ditimbulkan dari sistem pemilu yang itu berdampak terhadap sistem kepartaian. Ketika dia menggunakan sistem pluralitas mayoritas, secara otomatis itu akan berkorelasi positif terhadap pembentukan sistem dua partai. Kenapa bisa jadi sistem dua partai? Karena dalam satu daerah pemilihan hanya ada satu kursi yang diperebutkan. Sehingga hanya partai-partai besarlah yang kemudian dapat bertarung untuk mendapatkan suara dan mendapatkan kursi di daerah pemilihan berwakil tunggal tersebut. Nah, sedangkan yang kedua, ketika suatu negara menggunakan sistem proportional representation, di mana dalam satu daerah pemilihan terdapat lebih dari satu kursi yang diperebutkan, maka akan membentuk sistem multipartai. Karena peluang partai politik yang menjadi peserta pemilu akan berbanding lurus peluangnya dengan jumlah kursi yang tersedia di dalam satu daerah pemilihan tersebut. Karena terdapat lebih dari satu kursi yang diperebutkan dalam satu daerah pemilihan, secara otomatis partai menengah, partai kecil itu bisa mendapatkan kursi karena terdapat lebih dari satu kursi yang diperebutkan dalam satu daerah pemilihan tersebut. Nah, hal inilah yang kemudian disebutkan oleh Maurice Duverger dalam studinya sebagai Duverger Laws yang hari ini kita kenal sebagai dengan efek mekanis seperti itu. Nah, Ibu Bapak sekalian,
Nah, tadi yang seperti disinggung oleh Mbak Ninis bahwa electoral district magnitude atau daerah pemilihan dalam sistem pemilu proporsional itu lekat kaitannya dengan konteks representasi politik dan terlebih lagi ada kesepakatan universal di kalangan ahli sistem pemilu yang melihat hal krusial yang paling menentukan dalam kemampuan sistem pemilu bekerja dan mengonversi suara menjadi kursi, terlebih dalam konteks sistem pemilu proporsional ya Ibu Bapak sekalian adalah besaran daerah pemilihan. Jadi bukan hanya berkaitan dengan konteks representasi politik jumlah kursi yang tersedia dalam satu daerah pemilihan itu proporsional atau tidak dengan jumlah penduduk di suatu daerah tersebut, tetapi kecil atau besarnya electoral district magnitude dan jumlah ketersediaan kursi dalam satu daerah pemilihan tersebut dalam sistem pemilu proporsional ini akan sangat berpengaruh terhadap proporsionalitas hasil pemilu. Nah, berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu ini nanti kita akan bahas secara spesifik di sesi electoral formula. Nah, bagaimana keterkaitannya variabel electoral district ini berpengaruh terhadap dengan proporsionalitas hasil pemilu. Nah, Ibu Bapak sekalian, yang berikutnya muncul ya Mbak Nini slide-nya. Iya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah soal standar pembentukan daerah pemilihan. Nah, ini sebagai pengantar saja, karena nanti pembentukan daerah pemilihan kita akan bahas secara spesifik di manajemen penyelenggara pemilu, bagaimana kemudian pembentukan daerah pemilihan. Nah, karena saking krusialnya dan pentingnya dari peranan variabel electoral district magnitude ini, ada kesepakatan universal, ada prinsip universal yang dirumuskan oleh the Organization of Security Cooperation in Europe dan juga the European Commission for Democracy Through Law and the Commonwealth dan juga Electoral Institute for Sustainability Democracy in Africa Asia yang merumuskan ada kesepakatan internasional atau standar internasional yang universal dalam membentuk batasan-batasan daerah pemilihan atau electoral boundaries ini. Yang pertama adalah impartiality. Nah, impartiality ini adalah bagaimana kemudian dalam proses pembentukan daerah pemilihan, lembaga yang memiliki otoritas dalam membentuk daerah pemilihan itu, dia harus bersifat imparsial, independen, dan non-profesional. Dan profesional, dan non-partisan. Nah, dalam hal ini, karena daerah pemilihan ini adalah berkaitan dengan arena kontestasi, maka arena kontestasi itu harus dibuat secara fair mungkin, seadil mungkin. Maka dari itu, otoritas pembentuknya itu harus non-partisan, independen, dan juga profesional. Yang kedua adalah equality atau kesetaraan. Nah, tadi sudah banyak dibahas oleh Mbak Dinis bagaimana kesetaraan antara jumlah penduduk dengan jumlah alokasi kursi yang tersedia, termasuk juga kesetaraan bagi partai politik peserta pemilu. Ketika dia berkontestasi di daerah pemilihan A, maka harus sebanding dengan berkontestasi dengan daerah pemilihan B. Dalam hal ini ketika mendapatkan kursi, berusaha untuk mendapatkan kursi di daerah pemilihan A, B, C, dan seterusnya, itu harus setara jumlahnya untuk mendapatkan kursi tersebut. Karena kalau tidak setara berarti kemudian ini ada ketimpangan antara daerah pemilihan satu dengan daerah pemilihan lainnya. Nah, yang ketiga prinsipnya adalah representativeness. Dalam hal ini, bagaimana kemudian electoral boundaries dalam kita membangun daerah pemilihan itu harus memperhatikan kohesivitas community atau bagaimana struktur sosial masyarakat, konteks ekonominya seperti apa, itu harus dipertimbangkan juga. Nah, tadi Mbak Nini sudah menyinggung, kenapa sih kemudian daerah pemilihan luar negeri itu digabungkan dengan DKI Jakarta 2? Padahal kalau kita lihat Ibu Bapak sekalian dari segi kohesivitas, tentunya kebutuhan representasi politik warga negara Indonesia yang ada di luar negeri dengan di dalam negeri itu berbeda. Misalnya di luar negeri kita dihadapkan dengan persoalan migran seperti itu. Nah, hal ini kemudian harusnya konteks representasi dapil itu mampu memberikan dan juga mencerminkan untuk merespon persoalan-persoalan dari daerah pemilihan sesuai dengan karakteristik kohesivitas di komunitas tersebut. Nah, berikutnya adalah berkaitan juga dengan konteks geografis dan juga community interest atau kepentingan dari komunitas tersebut. Nah, yang keempat adalah non-diskriminasi. Tidak diskriminasi. Dalam hari ini pembentukan dapil tidak boleh kemudian mempertimbangkan dimensi ras, warna kulit, bahasa, agama, dan seterusnya. Dia harus berlaku setara, Ibu Bapak sekalian. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah transparansi. Bagaimana kemudian dalam penentuan distribusi alokasi kursi,
tadi ke provinsi misalnya, itu dilakukan secara transparan agar kemudian publik dimanapun dia berada di daerah pemilihan tersebut, di provinsi tersebut, dia bisa mengetahui kenapa sih hari ini Jawa Barat mendapatkan 91 kursi misalnya. Nah, artinya kemudian transparansi itu menjadi aspek yang sangat penting. Nah, Ibu Bapak sekalian, jika kita review dari peraturan perundang-undangan pemilu di Indonesia, khususnya dari pasca reformasi ya, semenjak pemilu 2004. Nah, wilayah administrasi daerah pemilihan DPR itu terdiri dari provinsi, bagian provinsi. Nah, bagian provinsi ini adalah terdiri dari kabupaten kota ataupun gabungan kabupaten kota. Sedangkan DPRD provinsi terdiri dari kabupaten kota atau gabungan kabupaten kota, dan DPRD kabupaten kota terdiri dari kecamatan atau gabungan kecamatan. Nah, yang menariknya Ibu Bapak sekalian, untuk besaran alokasi kursi per daerah pemilihan, ternyata ada tren perubahan sedikit. Ya, dari Undang-Undang 12 2003 ke Undang-Undang 10 2008, di mana Undang-Undang 10 2008 ini menjadi undang-undang pertama yang mengatur besaran daerah pemilihan dan distribusi alokasi kursi DPR ke provinsi yang sudah menjadi lampiran undang-undang di Undang-Undang 10 2008 ini. Nah, di Undang-Undang 12 2003 yang menjadi payung hukum pemilu 2004, besaran alokasi kursi DPR itu minimal 3 dan juga maksimal 12. Dan ini dipukul rata juga untuk DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota yang masing-masing minimal 3 dan juga maksimal 12. Nah, sedangkan di pemilu 2009 ternyata ada perubahan. Untuk DPR yang sebelumnya batas atas satu daerah pemilihan kursi itu ada 12, diturunkan menjadi 10 kursi. Menjadi minimum 3 dan juga maksimum 10. Sedangkan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota masih sama. Nah, selebihnya di pemilu 2014 dan pemilu 2019 tidak berubah pola pengaturannya, besaran alokasi kursi minimal dan juga maksimalnya seperti di pemilu 2009 lalu. Nah, sedangkan kewenangan pembentukan daerah pemilihannya tadi Mbak Nini sudah menyebutkan juga bahwa di pemilu 99 dan juga pemilu 2004, mohon maaf, di pemilu 2004 KPU berwenang untuk mengalokasikan distribusi kursi DPR ke DPRD ke level provinsi, begitu pula pada level DPR provinsi dan juga DPRD kabupaten kota. Nah, tetapi di Undang-Undang 10 2008 kewenangan KPU itu dihilangkan untuk level DPR karena distribusi alokasi kursi dari kursi DPR dari 560 itu ke provinsi itu sudah diatur di dalam lampiran undang-undang. Namun untuk distribusi alokasi kursi di level DPRD provinsi dan juga DPRD kabupaten kota masih diberikan kewenangannya kepada KPU provinsi dan juga KPU kabupaten kota, kira-kira seperti itu. Nah, begitu pula di Undang-Undang 8 2012 yang menjadi payung hukum pemilu legislatif 2014, sama pengaturannya seperti Undang-Undang 10 2008, dan sayangnya di Undang-Undang 7 2017, nah, pembentukan distribusi alokasi kursi di level provinsi itu sudah diatur kembali di dalam lampiran Undang-Undang Pemilu. Dalam hal ini, KPU hanya berwenang untuk membentuk daerah pemilihan dan juga menentukan distribusi alokasi kursi ke masing-masing dapil itu hanya di level DPRD kabupaten kota saja. Seperti itu, Ibu Bapak sekalian. Nah, yang berikutnya, Ibu Bapak sekalian, ketika kita menentukan batas minimal 3 atau maksimal 10 atau maksimal 12, nah ini sebetulnya sangat lekat kaitannya dalam proses pembentukan sistem kepartaian. Di hari Senin kemarin Pak Didi menyinggung bahwa sedikit banyaknya kursi itu akan mempengaruhi kontestasi antar partai politik dan juga akan mencerminkan sistem kepartaian yang dihasilkan dari besar atau kecilnya jumlah electoral district magnitude dalam satu daerah pemilihan tersebut. Nah, kalau kita lihat dalam sistem pemilu proporsional, karena kita di pemilu legislatifnya menggunakan sistem pemilu proporsional, itu diklasifikasi besaran alokasi kursi per daerah pemilihan itu diklasifikasi dalam 3 jenis. Yang pertama adalah dapil berukuran kecil, yaitu minimum 2 dan maksimum 5 kursi. Kemudian dapil sedang minimum 6 kursi dan juga maksimumnya 10 kursi. Nah, sedangkan dapil besar yaitu terdiri dari lebih dari 11 kursi. Nah, Ibu Bapak sekalian, untuk level DPR kita menggunakan varian dapil sedang antara 6 sampai dengan 10 kursi. Meskipun batas bawahnya itu adalah 3. Dan
beberapa daerah pemilihan saya kira masuk dalam dapil kecil karena ada beberapa yang kemudian dalam satu kursi dalam satu daerah pemilihan itu ada yang minimum 3 kursi, ada yang 5, bahkan ada yang 4 seperti itu. Nah, jadi untuk level DPR RI dan DPRD kabupaten kota sebetulnya sekalipun sudah ditentukan batas minimumnya 3 sampai dengan 10 untuk DPR RI, sedangkan DPRD provinsi dan kabupaten kota minimum 3 dan maksimum 12, tetapi dalam implementasi pembentukan daerah pemilihan, sebetulnya kita dalam dua klasifikasi ini, dapil kecil dan juga dapil sedang, seperti itu. Nah, dari pembentukan dapil ini, secara memiliki korelasi positif terhadap pembentukan sistem kepartaian. Nah, sistem kepartaian sendiri dalam sistem multipartai, karena kita menggunakan sistem pemilu proporsional seperti yang disebutkan Maurice Duverger, betul ternyata terjadi efek mekanis itu di Indonesia, bahwa sistem pemilu proporsional itu selalu menghasilkan sistem multipartai. Nah, pertanyaannya sebetulnya sistem multipartai itu diklasifikasi ke dalam dua bentuk, Ibu Bapak sekalian. Di sesi aktor pemilu, pada sesi partai politik waktu itu, saya dan Mas Mahardika sudah sedikit menjelaskan bahwa sistem multipartai itu terbagi menjadi dua bentuk. Yang pertama adalah multipartai sederhana. Multipartai sederhana ini tidak dihitung dari jumlah partai politik yang masuk ke DPR atau ke DPRD provinsi untuk mendapatkan kursi tersebut, Jadi bukan dihitung, oh ternyata di level DPRD provinsi atau di DPR RI itu hanya ada 5 partai. Bukan seperti itu, Ibu Bapak sekalian. Tetapi klasifikasi multipartai sederhana 3 sampai dengan 5 partai relevan ini diukur dari komposisi dan juga kekuatan jumlah kursi yang dimiliki oleh partai politik tersebut. Apakah jumlah kursi tersebut ternyata setelah meskipun ada 10 partai politik misalnya di level DPR, tetapi jumlah kursinya itu, komposisi kursinya itu terkonsentrasi hanya pada 3 atau 5 partai. Sehingga bisa diklasifikasikan dalam multipartai sederhana. Kenapa bisa dikomposisi jadi 3 sampai 5 ini? Artinya ketika dalam proses perumusan kebijakan, interaksi antar partai politik satu sama lain, itu hanya dipengaruhi oleh 3 atau 5 partai politik yang memiliki kursi dominan di DPR tersebut. Nah, klasifikasi yang kedua adalah multipartai ekstrim. Nah, multipartai ekstrim itu terdapat lebih dari 5 partai politik relevan di DPR. Artinya, komposisi kursi, dominasi kursi di level DPR itu ataupun DPRD provinsi itu tersebar kepada lebih dari 5 partai politik. Nah, seperti itu. Artinya tidak ada 3 sampai 5 partai politik yang memiliki kursi dominan atau partai politik besar, kira-kira seperti itu. Sedangkan dalam multipartai ekstrim ini cenderung tersebar ke banyak partai politik yang jumlahnya itu diklasifikasikan lebih dari 5 partai politik. Nah, ini sebagai pengantarnya. Nah, yang berikutnya, yang kedua, Ibu Bapak sekalian, ketika kita merumuskan besaran daerah pemilihan, dalam prakteknya hal ini berpengaruh juga terhadap kontestasi antar partai politik, kompetisi antar partai politik dalam mendapatkan kursi. Nah, besar kecilnya besaran alokasi kursi per daerah pemilihan memiliki dampak positif terhadap kira-kira partai politik ini untuk mendapatkan kursi di daerah pemilihan dengan jumlah kursi yang 4 misalnya seperti itu, atau 5 seperti itu, dia harus mendapatkan perolehan suara berapa sih? Kira-kira seperti itu. Nah, ternyata ketika kita merumuskan mau jumlah kursinya dalam klasifikasi dapil kecil, dapil sedang, atau dapil besar, ternyata hal itu menimbulkan angka matematis yang kemudian berdampak terhadap besaran minimal yang harus diperoleh partai politik untuk mendapatkan kursi. Atau sering juga disebut dengan ambang batas terselubung. Ketika besaran alokasi kursi ini ditentukan, selalu ada ambang batas terselubung yang bisa dilihat oleh partai politik sebetulnya ketika besaran dapilnya kecil atau besar, untuk dapat satu kursi di daerah pemilihan tersebut harus mendapatkan berapa persen suara. Nah, saya mengutip ada dua teori yang kemudian dilakukan, yang dirumuskan oleh Rae, Losmore, dan juga Henby, untuk melihat sebetulnya itu batas minimal atau ambang batas minimal presentase perolehan suara yang harus didapatkan oleh partai politik di dalam satu daerah pemilihan yang jumlahnya kecil atau besar itu berapa sih? Nah, ini sering disebut dengan T upper. T ini adalah disebut dengan threshold, Ibu Bapak. Nah, three lower yang untuk batas minimal. Sedangkan batas maksimal, batas amannya nih kira-kira bagi partai politik untuk dapat kursi gitu ya. Batas maksimal untuk dapat kursi dan mendapatkan alokasi kursi pertama ketika dalam proses penghitungan
Nah, itu memunculkan yang disebut dengan threshold upper atau batas ambang batas atas, persentase suara yang perlu didapatkan oleh partai politik agar ketika dalam proses konversi menjadi suara menjadi kursi, dalam penghitungan pertama partai politik itu dapat mendapatkan kursi. Nah, rumus ini kemudian dirumuskan oleh Rai dan Losmore dan Hendy dalam dua bentuk. Yang pertama untuk melihat nih batas atas, ambang batas atas suara, persentase suara yang harus didapatkan partai politik ketika partai politik itu ingin mendapatkan alokasi kursi pertama, atau kira-kira dia berada pada zona aman, berapa sih persentase suaranya yang harus didapatkan oleh partai politik tersebut sehingga dapat mendapatkan kursi. Nah, rumusnya adalah setengah dibagi M. Nah, M ini adalah besaran daerah pemilihan. Jadi setengah dibagi dengan, misalnya dalam satu daerah pemilihan itu adalah 4 kursi, berarti setengah dibagi 4. Maka akan menghasilkan persentase tertentu. Nah, atau yang kedua, 100% dibagi 1 plus M. Nah, hasilnya juga nanti akan menghasilkan persentase T upper atau ambang batas atas sebagai zona aman bagi partai politik untuk mendapatkan kursi, seperti itu. Nah, yang kedua adalah T lower. T lower ini adalah threshold bawah untuk melihat kira-kira di penghitungan kedua agar kemudian partai politik itu bisa mendapatkan kursi. Atau kira-kira ini second layer-nya, Ibu Bapak sekalian, persentase minimum, paling minimum bagi partai politik untuk mendapatkan kursi di daerah pemilihan kecil ataupun sedang, itu bisa dilihat dengan rumus T lower ini. Nah, batas minimum persentase suara berapa sih untuk didapatkan oleh partai politik untuk mendapatkan kursi di daerah pemilihan tersebut. Nah, rumusnya 1 dibagi M plus 1. M itu adalah besaran daerah pemilihan. Atau juga bisa 100 dibagi 2M. Nah, artinya 2 dikali dengan besaran daerah pemilihan dalam satu daerah pemilihan tersebut. Nah, ini rumus pertama yang dirumuskan oleh Rai, Losmore, dan juga Hendy. Rumus yang kedua adalah yang dirumuskan oleh Rein Tejipara. Nah, yang dirumuskan oleh Rein Tejipara yaitu itu adalah untuk melihat, nah, di antara T upper dan juga T lower sebetulnya ada ambang batas efektif. Nah, ini zona aman di antara T lower atau ambang batas perolehan suara minimal untuk mendapatkan kursi, dan juga T upper atau ambang batas perolehan suara yang kemudian harus didapatkan oleh partai politik untuk didapatkan pada penghitungan pertama. Nah, di antara dua ini sebetulnya ada yang disebut dengan ambang batas efektif atau effective threshold. Nah, kira-kira di antara dua ini, kalaupun misalnya partai politik ini tidak mendapatkan maksimal perolehan suara sesuai dengan rumus yang dihasilkan dari T upper ini, dan juga bagaimana sih sebetulnya zona amannya itu ada di angka berapa persentase perolehan suara yang harus didapatkan oleh partai politik. Nah, Rein Tejipara merumuskan bahwa besaran dapil itu bisa dilihat rumus matematisnya melalui effective threshold. Nah, adapun rumus yang pertama itu adalah T ini adalah threshold, 75% dibagi M plus 1 dikali akar pangkat E. Nah, akar E. Mohon maaf, bukan akar pangkat T, akar dari E. Nah, M ini adalah rata-rata besaran daerah pemilihan. Jadi, kalau bedanya dengan Raya dan Losmore, kalau Raya M-nya itu adalah besaran daerah pemilihan. Jadi, kalau daerah pemilihan A dan B itu adalah 3 dan juga 4, berarti langsung saja ditulis 3 atau 4 di M-nya. Nah, sedangkan kalau di Tejipara, M-nya itu adalah rata-rata besaran daerah pemilihan. Jadi kita harus lihat dulu nih, keseluruhan daerah pemilihan DPRD provinsi misalnya. Besaran dapilnya, besaran alokasi kursi per daerah pemilihannya, kalau dari 5 dapil yang dibentuk misalnya seperti itu, rata-rata itu besarannya berapa? Apakah ada di angka 6, apa di angka 5 atau 7? Nah, baru dimasukkan ke dalam rumus ini. Jadi M itu berbeda dengan Raya dan Losmore. Kalau Raya Losmore itu M-nya itu adalah langsung merujuk pada angka jumlah kursi yang tersedia. Tetapi kalau M dari threshold efektif itu ke rata-rata besaran daerah pemilihan. Nah, sedangkan E adalah jumlah daerah pemilihannya. Jadi kalau di Indonesia misalnya 2019 kemarin kita ada 80 daerah pemilihan untuk level DPR RI. Maka diakarkan saja 80 itu akar berapa, seperti itu dari hasil ini. Nah, yang kedua adalah rumusnya bisa juga, sebetulnya sama saja Ibu Bapak sekalian, dari setiap rumus ini akan menghasilkan angka yang sama, tetapi Tejipara merumuskan dengan cara-cara yang berbeda-beda, seperti itu. Yang kedua adalah 75% dibagi S dibagi E plus 1 dikali akar dari E. Nah, S ini adalah jumlah kursi parlemen. Nah, bedanya kalau yang atas tidak memasukkan elemen variabel jumlah kursi parlemen,
Nah, sedangkan rumus yang kedua dimasukkan variabel jumlah kursi parlemen. Jumlah kursi parlemennya ini adalah totalnya berapa keseluruhannya, seperti itu. Nah, begitu pula di rumus yang ketiga. Rumus yang ketiga juga memasukkan elemen variabel jumlah kursi parlemen. Hanya mekanisme perumusannya yang berbeda. Nah, ini kira-kira rumus yang dirumuskan oleh Rai dan juga Tajepara untuk melihat sebetulnya ketika kita dalam menentukan besaran daerah pemilihan atau melihat besaran alokasi kursi daerah pemilihan, itu selalu memunculkan ambang batas matematis yang terselubung untuk melihat sebetulnya untuk mendapatkan kursi dalam satu daerah pemilihan tersebut harus mendapatkan persentase suara berapa, seperti itu. Nah, kita akan lihat secara spesifik Ibu Bapak sekalian. Nah, ini saya kutipkan dari buku Ambang Batas Perwakilan yang ditulis oleh Pak Didi dan Agus Melas. Ini bukunya kira-kira Ibu Bapak sekalian. Nah, di buku ini Pak Didi dan juga Mas Agus Melas sudah menghitung T upper dan juga T lower termasuk juga T efektif dari besaran alokasi kursi per daerah pemilihan. Nah, ini dihitung mulai dari kalau alokasi kursinya 1 sampai dengan alokasi kursinya 17. Mulai dari alokasi kursi yang bersifat kecil 1 sampai 5 seperti itu, dan juga alokasi kursi sedang 6 sampai dengan 10, dan juga alokasi kursi besar 11 sampai dengan 17. Nah, kalau yang mari kita lihat secara satu persatu Ibu Bapak sekalian. Nah, kalau misalnya jumlah kursinya 1 dalam satu daerah pemilihan ini, hanya ada 1 kursi yang tersedia, maka batas minimum atau T lower, ambang batas perolehan minimum yang harus didapatkan partai politik untuk mendapatkan 1 kursi di jumlah 1 kursi ini yang tersedia itu minimum 50% suara. Nah, ini kan sesuai logikanya dengan jenis sistem pemilu pluralitas mayoritas. Karena dalam sistem pluralitas mayoritas the winner takes all, maka ternyata ambang matematis ini pun menunjukkan bahwa dalam satu kursi di satu daerah pemilihan tersebut, partai politik minimum untuk mendapatkan 1 kursi itu adalah 50%. Nah, T upper-nya juga sama 50%. Tetapi T efektif atau yang tadi dirumuskan oleh Tajepara, ketika 1 kursi itu ada minimum partai politik itu harus mendapatkan 37,50%, seperti itu. Nah, ini kalau dalam sistem pluralitas mayoritas Ibu Bapak sekalian. Nah, kita beralih ke sistem pemilu proporsional dengan electoral district magnitude-nya itu lebih dari 1, di angka 2, 3, dan seterusnya. Nah, kalau di angka 2 misalnya, kita langsung saja di angka 3, karena di Indonesia tidak ada, di pemilu legislatifnya, tidak ada jumlah alokasi kursi per daerah pemilihan yang tersedia itu 2. Selalu dimulai dari angka 3. Nah, kalau 3 misalnya, ketika dalam satu daerah pemilihan hanya ada 3 kursi yang tersedia, Ibu Bapak sekalian, maka partai politik peserta pemilu untuk mendapatkan minimal 1 kursi di penghitungan kedua misalnya, kalau menggunakan varian metode kuota Hare, dia T lower-nya atau ambang batas perolehan suara minimum yang harus didapatkan untuk mendapatkan kursi di penghitungan kedua, itu adalah 16,67% suara yang harus dia dapatkan. Nah, sedangkan zona amannya dalam hal ini ketika di penghitungan awal partai politik tersebut ingin langsung mendapatkan 1 kursi, bahkan lebih, dia minimum di T upper-nya atau ambang batas atasnya, itu dia harus mendapatkan minimal 25%. Nah, sedangkan zona aman atau T efektifnya itu ada di 18,75%, seperti itu. Nah, ini seterusnya Ibu Bapak sekalian untuk membacanya ketika alokasinya 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Nah, saya akan langsung beralih ke alokasi kursi 10. Nah, ternyata ada korelasi positif Ibu Bapak sekalian. Tadi kan Maurice Duverger sejak awal bilang bahwa semakin kecil besaran daerah pemilihan, maka semakin sulit bagi partai politik untuk mendapatkan kursi, dan juga semakin besar persentase suara yang harus didapatkan. Nah, sedangkan semakin besar alokasi kursi per daerah pemilihan, maka semakin mudah bagi partai politik berpeluang untuk mendapatkan kursi, dan persentase suaranya pun tidak terlalu besar, kira-kira seperti itu. Dan ternyata setelah dari hitungan T upper, T lower, dan T efektif ini menunjukkan semakin besar besaran alokasi kursi dalam satu daerah pemilihan, maka persentase perolehan suara yang harus didapatkan pun semakin kecil untuk mendapatkan kursi. Misalnya di angka 10. Untuk DPR kan batas maksimal alokasi kursi dalam satu daerah pemilihannya itu adalah 10 kursi. Maka untuk mendapatkan 1 kursi di daerah pemilihan dengan jumlah wakil 10, minimal di T lower-nya itu adalah mendapatkan 5% suara di satu daerah pemilihan tersebut. Nah, seperti itu. Sedangkan zona amannya untuk mendapatkan lebih dari 2 kursi dan di penghitungan awal sudah mendapatkan kursi, minimal harus mendapatkan 9.
Nah, Ibu Bapak sekalian, presentase ini jumlah presentase perolehan suara ini bukan presentase suara nasional ya Ibu Bapak sekalian ya. Tapi presentase perolehan suara di dapil tersebut yang harus dipenuhi. Nah, jadi bukan dihitungnya berarti kalau misalnya dia mendapatkan 9% kursi rata-rata di setiap dapil dapat, tidak Ibu Bapak sekalian. Tetapi di dapil dengan jumlah kursinya 10, di partai politik tersebut, setiap partai politik peserta pemilu tersebut harus mendapatkan minimal 5% suara dan T efektifnya 6% suara dan T uppernya adalah 9% suara. Seperti itu. Nah, berikutnya, Ibu Bapak sekalian, setelah kita mengetahui tadi bahwa dari pembentukan daerah pemilihan bukan hanya berkaitan dengan representasi politik, ternyata juga mempengaruhi kontestasi antar partai politik untuk mendapatkan minimum perolehan suara berapa sih agar dapat satu kursi tersebut dan juga membentuk sistem kepartaian. Kami akan mengajak Ibu Bapak sekalian pada level yang lebih konkret. Dalam hal ini melihat desain sistem kepartaian yang dihasilkan dari besaran dapil tersebut dan juga dari setiap pemilu ke pemilu melalui rumus yang sudah dirumuskan oleh Rein Tijipara seperti itu. Nah, selama ini ada kekaburan makna Ibu Bapak sekalian dalam melihat sistem kepartaian suatu negara. Nah, orang seringkali memaknai sistem kepartaian multipartai itu hanya dilihat dari jumlah partai politik yang masuk ke DPR. Misalnya hari ini di pasca pemilu 2019 ada 9 partai politik masuk ke DPR RI, maka seringkali orang bilang, oh sistem kepartaiannya adalah sistem 9 partai, karena ada 9 partai politik yang masuk ke DPR. Nah, Ibu Bapak sekalian, karena tadi sejak awal bahwa kita melihat sistem kepartaian khususnya di multipartai itu bukan dilihat dari jumlah, tetapi lebih ke komposisi dan juga dominasi kursi itu terkumpul ke berapa partai politik sih, kira-kira seperti itu. Maka kita harus melihat ketika hari ini misalnya kita ada 9 partai politik, nah sebetulnya dari 9 partai politik itu komposisi kursi itu terkumpul ke berapa partai yang dominan dan mendapatkan jumlah kursi yang banyak di DPR. Nah, kalau kita lihat kan klasifikasi partai politik itu bisa diklasifikasikan dalam 3, partai politik besar, partai politik sedang, dan juga partai politik kecil. Nah, ENPP atau Effective Number Party in Parliaments yang dirumuskan oleh Rein dan juga Lakshmi Tejipara ini, dia berusaha melihat sebetulnya, nah dari jumlah partai politik yang masuk ke DPR, maka komposisi kursinya itu tersebar ke berapa partai sih yang dominan, yang bisa diklasifikasikan ke dalam partai besar, partai kecil, dan juga partai besar, partai menengah, dan juga partai kecil. Nah, hasil rumus hitungnya adalah seperti ini. 1 dibagi dengan jumlah S1. S1 ini adalah, S itu adalah persentase dari kursi. Nah, seat, S ini adalah seat dari pangkat 2. Nah, atau juga 1 dibagi S plus 1, S plus 2, S plus 3, sampai dengan S plus N. S1, S2, S3, dan seterusnya sampai dengan S plus N ini adalah jumlah kursi masing-masing partai politik yang diperoleh di dalam satu lembaga parlemen tersebut. Nah, dari hasil hitung ini nanti kemudian akan menghasilkan angka persentase. Angka seperti ini, 6,2 sampai dengan 7,5. Nah, angka ini adalah untuk menunjukkan ternyata dari misalnya di pemilu 2019. Di pemilu 2019 ini, pemilu 2019 yang terakhir, sekalipun ada 9 partai politik yang masuk ke DPR, Ibu Bapak sekalian, nah nyatanya dari hasil hitung indeks effective number parties in parliament, itu menunjukkan angkanya itu adalah 7,5. Artinya sebetulnya konsentrasi kursi itu hanya kepada 7 partai politik di DPR. Nah, lantas pertanyaannya 7 partai politik ini siapa saja? Maka tinggal kita urutkan Ibu Bapak sekalian. Partai dengan jumlah kursi mayoritas siapa? Dari nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 7. Kira-kira seperti itu. Nah, artinya kontestasi dalam proses perumusan kebijakan itu akan sangat dipengaruhi oleh 7 partai politik ini. Nah, di pemilu 2014 lalu misalnya, di 2014 lalu kan jumlah partai politik masuk ke DPR-nya itu ada 10 partai ya Ibu Bapak sekalian. Tetapi sistem kepartaiannya itu adalah sistem 8 partai. Karena konsentrasi kursinya hanya ada di 8 partai. Artinya pada waktu itu di 2014 itu Hanura sebagai partai yang terakhir dan juga kalau saya tidak salah di urutan ke-9 itu ada P3 ya. Nah P3 itu tidak kurang signifikan dalam proses kontestasi perumusan kebijakannya di DPR melalui hasil hitung ENPP ini. Nah, Ibu Bapak sekalian, kalau kita lihat karena
sejak 2004 sudah diberlakukan ambang batas, kursi minimal 3 dan juga maksimal 12 kursi untuk DPR, dan kemudian di 2009 berubah menjadi minimal 3 dan juga maksimal 10, begitu pula di 2014 berubah menjadi minimal 3 maksimal 10, dan 2019 juga sama, minimal 3 dan juga maksimal 10 untuk alokasi kursi DPR dalam satu daerah pemilihan. Nah, ternyata bisa kita lihat Ibu Bapak sekalian, ada sedikit tren perubahan dari effective number parties in parliament. Di 2009 misalnya, di 2004 pada waktu itu setelah diterapkan itu menjadi 7,1 angka sistem kepartaian kita. Kemudian masuk ke pemilu 2009 pada waktu itu ini kan 312 ya Ibu Bapak sekalian, 312 kursi, minimum 3 dan juga maksimal 12 kursi DPR-nya. Nah, setelah masuk ke pemilu 2009 angkanya turun menjadi 6,2. Sistem kepartaian kita pada sistem 6 partai seperti itu. Nah, menariknya di 2014 naik lagi 8,2 dan di 2019 turun 7,5. Nah, naik turunnya ini memang salah satunya disebabkan selain karena besaran daerah pemilihan, itu adalah jumlah partai politik peserta pemilu. Namun Ibu Bapak sekalian, yang menariknya selama ini kan selalu ada asumsi. Besaran parliamentary threshold itu akan berpengaruh terhadap penyederhanaan kepartaian. Nah, di 2014 kita 3,5%, kemudian di 2019 kita naik menjadi 4%. Ternyata perubahan dari multipartai ekstrim ke multipartai sederhana itu tidak terjadi, Ibu Bapak sekalian. Nah, ini buktinya. Di 2014, sistem kepartaian kita masih terklasifikasi 8,2, artinya ada lebih dari 5 partai politik relevan di parlemen, yang ini terkategorisasi sebagai multipartai ekstrim. Nah, kemudian di pemilu 2019, sekalipun angka parliamentary threshold-nya naik, ini berubah menjadi tetap tidak berubah, hanya turun sedikit saja menjadi 7,5, dan ini masih terkategorisasi sebagai multipartai ekstrim. Nah, Ibu Bapak sekalian, meskipun di pemilu 99 yang menariknya belum mengenal batas minimum 3 dan juga maksimum 10 atau 12, tetapi di pemilu 99 pada waktu itu belum ada parliamentary threshold sekalipun, ternyata kita sudah masuk dalam sistem multipartai sederhana di pemilu 99 pada waktu itu. Karena hanya ada 4,7 partai relevan di parlemen. Pada waktu itu ada PDIP, Golkar, P3, satu lagi saya lupa satu lagi partainya apa. Nah, hanya ada 4 partai politik yang kemudian mendominasi kursi di pemilu 99. Nah, jadi ini salah satu alat ukur Ibu Bapak yang kemudian bisa kita gunakan dalam melihat sistem kepartaian di suatu negara yang salah satunya disebabkan oleh electoral district magnitude. Bahkan di pemilu 55 pada waktu itu sekalipun banyak pesertanya di pemilu 55, ternyata sistem kepartaiannya itu hanya 6,2. Nah, sedangkan di Orde Baru, ya wajar saja kemudian sistem kepartaian kita masuk ke dalam sistem 2 partai, bahkan di 97 terakhir itu ada masuk ke dalam sistem 1 partai, karena berlakunya fusi partai pada waktu itu. Nah, ini berkaitan dengan hitung INPP. Nah, Ibu Bapak sekalian, lantas kalau kita simulasikan bagaimana sih apakah betul electoral district magnitude ini menjadi variabel utama yang berpengaruh terhadap pembentukan sistem kepartaian? Nah, kami di Perludem ketika pembahasan Undang-Undang 7 2017 melakukan simulasi pembentukan ulang penataan daerah pemilihan. Nah, dengan merubah besaran dapilnya menjadi besaran dapil sedang dan juga besaran dapil kecil. Nah, kami merumuskan pada waktu itu kalau 310 kan berdasarkan Undang-Undang 8 2012, kira-kira distribusi jumlah dapilnya adalah di Jawa Barat ada 11 dapil dan seterusnya sampai dengan Papua Barat. Nah, kalau waktu itu kita mensimulasikan besaran dapil minimal 3 dan juga maksimal 8, dan juga minimal 3 dan juga maksimal 6. Nah, ternyata menghasilkan daerah pemilihan dengan jumlah yang bervarian dan tentunya jauh lebih banyak dibandingkan 3 dan 10. Di Jawa Barat yang semulanya 11 jumlah daerah pemilihannya, karena menggunakan minimal 3 dan juga maksimal 8 berubah menjadi 16. Nah, begitu pula ketika menggunakan minimal 3 dan maksimal 6, artinya semakin kecil ruang kontestasi atau semakin kecil jumlah kursi yang diperebutkan, maka semakin kompetitif dan juga semakin banyak daerah pemilihannya. Nah, ini menghasilkan terdapat kurang lebih 20 daerah pemilihan di Jawa Barat. Nah, dengan berasumsikan tadi bahwa semakin kecil daerah pemilihan, maka semakin sulit bagi partai politik untuk mendapatkan kursi, maka otomatis sistem kepartaian akan berubah menjadi sistem multipartai sederhana. Nah, ini hasil simulasi kami di 33 daerah pemilihan dengan besaran dapil 38 dan juga 36. Ini jumlah-jumlah daerah pemilihannya. Seperti itu, Ibu Bapak sekalian.
Nah, setelah disimulasikan dengan menggunakan hasil pemilu 2014 pada waktu itu, dan kami menggunakan rumus hitung konversi suara ke kursinya menggunakan kuota Hare dan juga Sainte-Lagu atau metode divisor highest average yang seperti digunakan di 2019, ternyata memang berubah, Ibu Bapak sekalian, perolehan suaranya. Nah, jika kita lihat misalnya di 310 dengan menggunakan kuota Hare, Nasdem dengan itu mendapatkan 35 kursi. Tetapi ketika diturunkan dapilnya menjadi 38, Nasdem menjadi 22. Dan 36 tetap di 22. Nah, begitu pula partai-partai politik lainnya. Nah, misalnya yang bisa kita lihat di sini, PDI Perjuangan kalau di dapil 310 dia mendapatkan 109 kursi. Tetapi kalau kemudian dia menggunakan dapil 38 misalnya, kita menggunakan minimum 3 dan juga maksimum 8 kursi dalam satu daerah pemilihan, Ibu Bapak sekalian, PDI Perjuangan bisa mendapatkan 114 kursi kalau menggunakan kuota Hare. Sedangkan menggunakan Sainte-Lagu dia mendapatkan 120 kursi. Nah, begitu pula Golkar, perubahannya cukup signifikan. Nah, dalam hal ini, dari simulasi ini, Ibu Bapak sekalian bisa melihat, ternyata betul ada korelasi positif pengecilan dapil itu berdampak terhadap konsentrasi kursi yang didapatkan oleh masing-masing partai politik. Nah, di sini semakin ada penegasan yang mana partai besar dan juga mana partai kecil. Misalnya kita lihat dengan distrik magnitude yang paling kecil minimal 3 dan juga maksimal 6, ini bisa kita lihat. Hanura yang di dapil 310 dia harusnya mendapatkan kursi 16, di dapil 36 dia mendapatkan 5 kursi. Nah, ini pun terjadi perubahan dengan partai-partai politik lainnya. Nah, jadi di sini kami membuktikan bahwa memang daerah pemilihan, ketika semakin besar daerah pemilihan, maka semakin besar juga potensi terciptanya sistem multipartai ekstrim. Sedangkan semakin kecil daerah pemilihan, maka semakin membuka ruang terjadinya penyederhanaan partai politik dengan pembentukan multipartai sederhana. Nah, terakhir Ibu Bapak sekalian, ketika kami hitung dengan menggunakan indeks effective number parties in parliament, ternyata betul terjadi korelasi positif dari besaran dapil 310, 38, dan juga 36 terhadap pembentukan indeks NPP multipartai ekstrim ataupun multipartai sederhana. Misalnya ketika menggunakan kuota Hare, yang seharusnya sistem kepartainya ada 8,2, seperti itu Ibu Bapak sekalian, 8,2. Nah, tetapi dengan menggunakan distrik magnitude 36, itu akan menghasilkan sistem kepartaian 6 partai. Nah, tapi harus digarisbawahi juga Ibu Bapak sekalian, bukan berarti 6 partai ini hanya ada 6 partai politik di parlemen. Tadi kan kita sudah lihat, sekalipun tetap ada 10 partai politik di parlemen, tetapi konsentrasi kursinya dari hasil INPP ini dengan dapil 36 dan juga formula hitung kuota Hare, konsentrasinya menjadi kepada 6 partai politik. Nah, begitu pula dalam divisor Sainte-Lagu. Nah, Ibu Bapak sekalian, di sini kami baru hanya saja menampilkan dua formula hitungnya saja, kuota Hare dan juga divisor Sainte-Lagu, karena kuota Hare ini yang sudah kita terapkan sejak pemilu 55 sampai dengan pemilu 2014 lalu, sedangkan Sainte-Lagu ini kita terapkan di 2019. Nanti di sesi electoral formula, kita akan tampilkan keseluruhan varian dari formula hitung. Dari kuota Hare itu kan ada kuota Drup, nah sedangkan divisor itu ada divisor Dihon, divisor Sendling, divisor Sainte-Lagu modifikasi, dan juga ada Imperiale highest average, seperti itu. Nah, nanti punya efek dan pendekatan yang berbeda-beda terhadap pembentukan sistem kepartaian. Tetapi hal tersebut sangat dipengaruhi oleh besaran daerah pemilihan. Jadi sebetulnya selama ini kalau kita ingin melakukan penyederhanaan sistem kepartaian, salah satu variabel yang paling berpengaruh itu adalah besaran electoral district magnitude atau besaran alokasi kursi per daerah pemilihannya. Nah, baik Ibu Bapak sekalian, itu sebagai pengantar diskusi kita pada siang hari ini. Selebihnya bisa kita diskusikan jika ada pertanyaan dari Ibu Bapak sekalian. Silakan Ibu Bapak sekalian. Halo Mbak Dinis? Iya, ini lihat dari kolom chat ya. Oke, kita bisa lihat dari kolom chat. Ini ada dari Pak Muhammad Rizal yang menanyakan soal rencana pemilu serentak 2024 terkait dengan rencana pemekaran daerah Provinsi Papua Selatan. Nah, totalnya sendiri apakah nanti tetap 575 atau ditambah 3, 578 atau lebih?
Nah, mungkin saya komentar sedikit. Jadi, Pak, sebenarnya ketika apa ya, memilih mau berapa jumlah kursi itu sebenarnya ada dua model ya. Bisa dengan kuota. Jadi misalnya apa 20.000 orang diwakili satu gitu ya. Jadi berdasarkan kuota gitu. Atau kita mau model yang fix. Jadi ditetapkan jumlah kursi DPR-nya fix gitu, nggak berubah-ubah. Nah, memang itu pilihan gitu ya. Pertimbangannya tadi kan konteks negaranya, terus kemampuan negara, anggaran dan sebagainya. Nah, kalau kita melihat perbandingan dengan negara lain, misalnya di Amerika Serikat itu dulu awalnya dia pakai model kuota. Jadi satu kursi itu mewakili 30.000 orang. Awalnya seperti itu. Nah, tapi kan kemudian penduduk kan terus bertambah ya, dan penduduk terus bertambah, artinya kalau penduduk terus bertambah, jumlah kursi untuk parlemennya juga akan bertambah, seperti itu. Nah, tapi kemudian di tahun 1902, Amerika itu kemudian menetapkan, ya sudah kita pakai model fix saja, jadi jumlah DPR-nya Amerika itu 435. Dari tahun 1902 sampai sekarang jumlahnya sama, jadi tetap 435. Nah, yang berubah adalah tergantung dari jumlah penduduknya gitu ya. Jadi misalnya ada penduduk yang kalau memang dia jumlah penduduknya bertambah, ya dia kursinya juga bertambah. Kalau kurang ya dia berkurang gitu. Nah, contohnya adalah kalau di pemilu Amerika yang lalu itu Iowa. Jadi waktu itu saya sempat ada kesempatan melihat pemilu Amerika tahun 2016. Nah, di Iowa itu dia punya kursi 6. Nah, sebelumnya di Obama tuh berarti 2016, 2012 itu kursinya 4 gitu. Jadi dia di pemilu sebelumnya itu 4 terus jadi 6. Nah, artinya kan ini bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, adanya pemekaran di Indonesia gitu ya, bertambahan jumlah penduduk itu bukan berarti kita harus menambah jumlah kursi tadi. Nah, karena permasalahannya adalah ada provinsi yang jumlah kursinya kelebihan, ada provinsi yang kursinya kurang gitu. Nah, sebenarnya yang perlu ditata tuh itu dulu. Karena karena kan ini tadi ya implikasinya dari alokasi kursi, terus ke dapil sendiri ada implikasinya ke sistem pemilu. Nah, sebenarnya kalau diruntut seperti itu sih Pak. Jadi bukan berarti kalau jumlah penduduknya bertambah pula jumlah kursi DPR-nya gitu. Karena akan mungkin akan sampai kemampuan kita akan sampai seberapa gitu kalau ya itu bertambah terus. Jadi mungkin pada satu titik memang harus memilih fix gitu ya, difikskan jumlah kursi DPR-nya berapa, nanti ya tadi itu jumlah kursi di provinsinya bisa naik bisa turun. Mungkin itu dari saya, mungkin Oik bisa nambahin. Iya, Bapak Ibu mungkin saya menambahkan ya. Sedikit cerita, ketika terjadi diskursus penambahan jumlah kursi di Undang-Undang 7 2017 yang jumlahnya bertambah menjadi 15 itu, nah sebetulnya pertanyaan yang perlu dijawab seperti yang disampaikan Mbak Ninis tadi di presentasinya, kebutuhannya apa untuk menambah jumlah kursi 15? Nah, salah satu waktu itu yang mengemuka argumentasinya itu adalah karena ada daerah pemekaran baru di Kalimantan Utara pada waktu itu ya Ibu Bapak sekalian. Nah, tetapi kemudian itu kan kalau kita pakai pendekatan elektoral distrik yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Pemilu kita sejak 2004, 2009, dan 2014 ketika ada daerah pemekaran baru itu mendapatkan alokasi kursi minimal 3 seperti itu. Nah, alokasi kursi minimal 3 itu seharusnya itu bisa mendapatkan dengan mendapatkan jumlah kursi dari potongan di provinsi induknya seperti itu. Karena sebelumnya provinsi tersebut digabungkan dengan provinsi lainnya, maka sejatinya provinsi tersebut sudah punya kuota kursi tersendiri seperti itu. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, pada waktu itu kita melihat memang sudah muncul argumentasi pada waktu itu penambahan 15 kursi ini adalah untuk memperbaiki persoalan underrepresented dan juga overrepresented yang kemudian diungkapkan oleh Mbak Dinis tadi. Kita melihat ada beberapa daerah yang mendapatkan kekurangan kursi, tetapi ada juga daerah yang mendapatkan kelebihan kursi seperti itu. Nah, tetapi Ibu Bapak sekalian, kalau kita lihat tadi dari
tabel yang ditampilkan oleh Mbak Nisa itu menunjukkan distribusi alokasi kursi 15 itu tidak sama sekali menjadi solusi untuk dijadikan solusi untuk persoalan underrepresented dan juga overrepresented. Buktinya tidak keseluruhan provinsi 34 provinsi yang kemudian jumlah kursinya diatur di dalam lampiran Undang-Undang 7 tersebut dikategorisasi sebagai kursi yang proporsional, tidak seperti itu. Nah, pada waktu itu di tengah situasi itu, kenapa kemudian kami hadir pada waktu itu dengan menunjukkan ini loh, ada data dan ada fakta menunjukkan bahwa sekalipun Anda menambah jumlah kursi dengan jumlah provinsi-provinsi tertentu yang akan mendapatkan kursi, ini tidak menyelesaikan persoalan underrepresented dan juga overrepresented. Nah, pada waktu itu sebetulnya solusinya tidak perlu menambah kursi, tetapi kita bisa dengan cara mengkocok ulang jumlah kursi ini. Nah, dalam hal ini seperti yang Mbak Nisa tadi, kita hitung ulang deh berdasarkan real jumlah penduduk di Indonesia hasil sensus penduduk 2010. Nah, pada waktu itu. Nah, jadi kita bisa lihat sebetulnya alokasi kursi di setiap provinsi itu berapa yang berdasarkan situasi real jumlah penduduk yang ada di provinsi tersebut. Nah, pada waktu itu. Nah, debatnya adalah seperti ini. Yang pertama, debatnya adalah satu soal data penduduknya ini akan menggunakan data penduduk apa. Nah, waktu itu muncul pengemuka data penduduknya menggunakan data Dukcapil, terus juga data sensus. Nah, kalau kami berpaku pada data sensus penduduk 2010 pada waktu itu. Nah, yang kedua adalah, Ibu Bapak, ternyata kalau kita hitung ulang, gitu ya, kita redistribusi ulang alokasi kursi ini dari 560 ini, dan berdasarkan prinsip OPOVOV, one person, one vote, one value, ke masing-masing provinsi di 34 provinsi, seperti itu. Nah, ada provinsi-provinsi yang sebelumnya mendapatkan kursi berlebih, itu kan menjadi proporsional. Nah, pertanyaannya, apakah provinsi tersebut, khususnya partai politik peserta pemilu di daerah yang anggota-anggota legislatifnya yang sudah terpilih di provinsi-provinsi dengan kursi berlebih tersebut, mau kursinya dikurangi? Nah, ini memang menjadi dimensi politis pembentuk undang-undang pada waktu itu, khususnya partai politik peserta pemilu, ketika kita Perludem pada waktu itu menawarkan tidak perlu menambah kursi karena ini akan berkaitan dengan alokasi budget anggaran negara kita yang bertambah juga, kira-kira seperti itu. Apakah kemudian ada efek berbanding lurus dengan bertambahnya kursi legislatif, itu akan meningkatkan hubungan representasi politik yang semakin kuat. Nah, sehingga pada waktu itu menurut kami di Perludem tidak perlu menambah kursi, tetapi kita hitung ulang dan redistribusi ulang. Namun memang tentunya ini akan memicu resistensi tersendiri bagi partai-partai politik existing yang kemudian sebelumnya sudah mendapatkan kursi dari daerah-daerah pemilihan dengan jumlah kursi yang berlebih tersebut. Nah, itu salah satu contoh Ibu Bapak sekalian ketika dilema penambahan jumlah kursi. Nah, yang berikutnya adalah kenapa kemudian kami menggunakan basis sensus penduduk sebetulnya. Nah, kalau data sensus penduduk itu kan dilakukan 10 tahun sekali ya, Ibu Bapak sekalian. Nah, jadi sebetulnya memang beberapa negara yang seperti dicontohkan oleh Mbak Ninis tadi, Amerika itu kan menggunakan mekanisme fixed ya, Mbak Ninis ya. Jumlah kursinya itu sudah diatur di dalam konstitusinya, gitu loh, di dalam undang-undang dasarnya, di dalam konstitusinya. Jadi tidak diatur di dalam level undang-undang pemilu. Jadi kalau di Amerika ingin merubah jumlah kursi, maka dia harus melakukan amandemen konstitusinya seperti itu. Nah, sedangkan di kita jumlah kursi itu diatur pada level undang-undang. Nah, menurut kami kenapa kemudian rujukannya harus berdasarkan data BPS sensus penduduk agar kemudian tidak terjadi setiap pemilu itu rutin redistribusi, penambahan jumlah kursi dan lain sebagainya seperti itu. Jadi peninjauan ulang aspek representasi politik itu harus berdasarkan data real jumlah penduduk dan juga tadi elemen-elemen lainnya seperti kinerja, letak geografis, dan juga dari kondisi finansial yang dimiliki oleh suatu negara seperti itu. Nah, ada tambahan juga dari Mas Aksa, betul, bukan hanya partai politik, saya kira masyarakat juga mungkin juga akan protes jika kursinya diambil. Gimana Mbak Ninis tanggapannya? Ya, sebenarnya kan ketika kita bicara nambah kursi atau mengurangi kursi itu kan ada masalah dulu sebelumnya ya, yang tadi kita bilang overrepresented, underrepresented. Jadi
ada provinsi yang kursinya kelebihan, ada provinsi yang kursinya kurang gitu. Nah, ke apa ya, ketidaksetaraan ini juga berpengaruh dalam kontestasi. Jadi yang OPOV tadi ya, one person one vote one value itu tidak teraplikasikan kalau masih ada yang overrepresented atau underrepresented. Bisa dibayangkan orang yang peserta pemilu yang ada di Kepulauan Riau itu susah sekali dapat satu kursi gitu, mahal karena kursinya mahal sekali di sana. Mungkin berbeda dengan orang yang mana tadi yang kelebihan kursi, misalnya Sulawesi Selatan. Untuk dapat kursi di wilayah yang overrepresented ya dia mungkin 10.000 sudah bisa dapat kursi. Nah, sementara yang lain harus dapat 400.000 dulu. Nah, ini kan artinya tidak setara gitu ya, nilai satu suaranya itu nggak setara. Jadi maksudnya mengurang atau menambah tadi itu memproporsionalkan gitu ya, supaya memang sesuai porsi penduduknya gitu. Karena kan yang namanya DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat ya, dia mewakili rakyat, mewakili penduduk gitu ya. Penduduknya berapa yang terwakili ya sesuai dengan jumlah penduduknya. Nah, itu juga maka kenapa tadi menambahkan heroik, kenapa kita lebih condong menggunakan data BPS yang melakukan sensus 10 tahun sekali, karena kami merasa, karena BPS itu kan menghitung jumlah warga negara ini kan sensus yang memang betul-betul dihitung satu-satu gitu, didatengin gitu ya. Kemarin juga sudah online. Nah, sementara kalau ada dari data kependudukan, itu kan pendekatannya adalah berdasarkan laporan warga. Kita lapor gitu ya, misalnya ada kelahiran, pindah, kematian, itu kan kita melapor ke kelurahan. Nah, terkadang ketertiban warga untuk melapor ini kan juga masih kurang. Misalnya ada yang lahir, ini contoh saya ya, ini bukan contoh yang baik sebenarnya. Anak saya yang pertama itu baru punya akte kelahiran di umur dia hampir 2 tahun. Ini kan bukan contoh yang baik ya. Artinya di rumah sakit sih udah dapat surat tanda lahirnya, cuman kita baru urus akte kelahirannya itu setelah dia umur 20 bulan. Nah, artinya kan selama 20 bulan itu nggak tercatat tuh nama anak saya di Depok ini gitu. Saya tinggal di Depok ya. Nah, atau misalnya ada keluarga yang meninggal gitu ya, misalnya meninggal tidak segera dilaporkan karena mungkin masa orang baru meninggal langsung masih sedih segala macam. Nah, karena pendekatannya kan berbeda gitu. Jadi akan ada kemungkinan keakuratannya itu ya berdasarkan kesadaran si masyarakat gitu ya, laporan masyarakat tadi. Nah, itulah sebabnya kenapa kita mendukung mendukung menggunakan data BPS supaya juga data ini bisa tidak selalu berubah gitu ya. Kalau sekarang kan selalu berubah 5 tahun sekali. Nah, sementara kan kalau data BPS itu 10 tahun setidaknya bisa dipakai di dalam 2 kali pemilu. Itu tambahannya. Iya, ini ada tambahan juga dari Mas Aksa, Mbak Ninis. Iya, betul. Nah, iya betul. Memang persoalan ini persoalan yang dilanjutkan sejak Orde Baru, betul Mas. Yang kemudian mekanisme pendekatan pengaturannya itu diberikan minimal 1 kursi. Sehingga kabupaten kota banyak pula yang mendapatkan kursi berlebih sejak dulu. Nah, berkaitan dengan misalnya ada satu daerah pemilihan, jumlah kursinya sedikit, tapi jumlah penduduknya juga misalnya sedikit, sedangkan letak geografisnya itu cenderung luas, kira-kira seperti itu. Nah, ini gimana nih persoalannya? Dilema antara kemudian jumlah letak geografis dan juga jumlah kursi yang tersedia dikit karena penduduk realnya kira-kira sedikit. Nah, sebetulnya dalam konteks electoral district magnitude, ini kemudian masuk kepada level yang kedua. Bukan lagi pada level distribusi alokasi kursi, tetapi level pada pembentukan daerah pemilihan. Nah, mungkin saya singgung sedikit karena nanti akan kita bahas di tahapan manajemen pemilu. Nah, artinya kan ketika dapilnya di Undang-Undang 7 2017 kan mengatur minimal 3, maksimal 10 kursi untuk DPR RI, kira-kira seperti itu. Artinya misalnya kalau satu daerah pemilihan itu berdasarkan alokasi kursinya mendapatkan 8 kursi, tetapi letak geografisnya itu, wilayah administrasinya itu sangat luas. Nah, sebetulnya di Undang-Undang 7 itu tidak mengharuskan bahwa 8 kursi ini harus dijadikan dalam satu daerah pemilihan yang satu provinsi tersebut. Full seluruh provinsi itu
menjadi satu wilayah dapil 8 kursi. Tetapi bisa juga dipilah menjadi 2 misalnya, masing-masing di bagian provinsi itu atau yang terdiri dari gabungan kabupaten kota itu menjadi masing-masing 4 dan juga masing-masing 4, sehingga ruang geografis dan juga konteks representasi dan juga arena kontestasi antar partai itu dalam mendapatkan kursinya bisa lebih dipersempit dengan dibagi 2 di wilayah administrasinya seperti itu. Nah, itu mungkin ada pertanyaan lagi Ibu Bapak sekalian, jika ingin bertanya langsung atau mau menambahkan, silahkan diaktifkan mikrofonnya. Terima kasih. Ada lagi Ya, Ibu Bapak? memang soal Ya. soal dapil ini mungkin akan lebih jelas ya, atau lebih kelihatan nanti ketika kita membahas teknisnya ya, ketika di manajemen pemilu kita akan lebih kelihatan mana misalnya daerah yang loncat gitu ya, dapil yang loncat, yang kemarin Oik bilang gerrymandering, atau yang tidak terintegrasi gitu. Itu memang nanti akan lebih jelas terlihat di sesi manajemen pemilu. Iya. Itu, Jadi kita Ibu Bapak. pada sesi ini kita khusus untuk melihat bagaimana implikasi dapil terhadap konteks representasi politik ya Mbak Denis ya, yang ditinjau dari segi proporsionalitas dan juga bentuk sistem kepartaian. Ada yang mau bertanya Ibu Bapak? Nanya dong Mas. Pak Nazir, silakan Pak Nazir. Ya. Apa yang dibilang Mas Oik tadi, saya ini udah lama nih. Kak Lena ada nggak ya? Nggak hadir ya? Jadi gini, saya tidak terlalu mengikuti di awal. Pertama, apa sih dulu motivasinya kenapa dapil luar negeri itu harus Jakarta 2? Original intentnya dulu seperti apa itu? Karena selama menjadi penyelenggara, bahkan menjadi ikut CSO, itu kan jadi pertanyaan publik. Saya beberapa kali ke sentra, ke kabupaten yang kebetulan banyak TKI-nya. 2 pertanyaan di pemilu 2019 yang repot kita menjelaskannya ke pemilih. 1 soal DPD. Nah, itu nanti kita bahas khusus saja menurut saya. Yang kedua soal ini, TKI. Jadi begitu kita sampaikan bahwa semua warga negara Indonesia yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap, itu nanti suaranya ke dapil Jakarta 2, ini kan di bawah bingung itu. Dan saya yakin, saya nggak tahu apakah penyelenggara di tingkat kabupaten kota atau PPK PPS bisa menjelaskan kenapa begitu. Itu penting. Itu mungkin muncul dari orang-orang yang sangat orang-orang yang sangat sederhana saja cara pikirnya. Orang yang milih orang Simalungun, orang Asahan, orang Langkat, ya, yang kebetulan anaknya di luar negeri, suaranya ke Jakarta, akan kira-kira begitu. Karena misalnya ada hubungan kekerabatan, jadi nanti telepon, biasalah masyarakat kita kan masih konvensional. Nanti milih siapa nak? Akan kira-kira ada diskusi begitu. Nah itu saya pengen tahu Mas, apakah Perludem pernah mencatat perkembangannya itu sejak awal, kenapa jadi begitu? Ini kan istilah di bawah bahasa sederhananya kan nggak nyambung dengan aspirasi mereka. Jadi kalau ada apa-apa, mereka akhirnya tidak punya istilah teman-teman di kampung-kampung itu nggak ada ikatan batinnya lah. Anggota DPR Sumut 1, 2, 3 misalnya dengan orang yang terpilih di Jakarta 2. Akhirnya mereka mencari, misalnya kalau ada apa-apa, ya dapil DPR di provinsi masing-masing juga misalnya ngadunya. Ya alhamdulillah kalau dia ada misalnya di komisi terkait, kalau enggak akan repot. Saya kira ini pertanyaan saja supaya ini terus menjadi pertanyaan besar kita. Ya kalau memungkinkan ini didesain ulang, ya biar dapilnya itu memang merepresentasikan orang yang memilihnya. Kan begitu. Bagaimanapun TKI dan macam-macam, ini kan hanya sementara di sana. Tidak ada kan warga Indonesia cabang luar negeri kan. Ini pikiran-pikiran sederhana yang ada di masyarakat kita di bawah, walaupun mereka mungkin tidak memikirkan akan rumit soal membuat desain pencoblosannya. Terima kasih Mas Oik, itu pertanyaan dari kami.
Baik, terima makasih kasih Pak Pak Nazir. Nazir. Nah, Mbak Ninis nih kemarin yang ikut terlibat dalam GR Dapil Luar Negeri. Gimana Mbak? Memang ya ini ya. Kalau alasan sosiologis historisnya memang ya memang perlu digali-gali. Cuman Pak Nazir, kalau kita waktu itu kita sempat juga mempertanyakan kenapa DKI 2 itu jadi dapilnya luar negeri gitu. Terus kita runut ke undang-undang pemilu sebelum-sebelumnya, itu ditemukan di, kalau saya nggak salah, pemilu Orde Baru, Pak. Orde Baru, ya. Jadi di situ disebutkan bahwa warga negara Indonesia yang ada di luar negeri itu suaranya untuk jadi bahasanya gini, dapil luar negeri itu sesuai dengan di mana lokasi Kementerian Luar Negeri berada. Nah, lokasi kantor Kementerian Luar Negeri itu kan kalau di kita ya adanya di Pejambon, Jakarta Pusat. Nah, itu masuk DKI Jakarta 2. Nah, sejak itulah dapil luar negeri itu masuk DKI Jakarta 2. Jadi itu seperti hal yang terus-menerus dibiarkan gitu, karena awalnya ya udah dia ikut di mana kantor. Mungkin nanti kalau kantor Kementerian Luar Negeri pindah, kita punya ibu kota baru dan pindah ke Kutai berarti gitu ya. ke Kalimantan dong. Dari luar negerinya mungkin pindah juga ke sana gitu. Jadi alasannya itu mengikuti di mana kantor Kementerian Luar Negeri itu berada. Nah, memang betul Pak. Jadi memang seperti yang tadi Pak Nasir sampaikan, dari segi pemilih kan juga mempertanyakan, ya kan beda ya kepentingan DKI 2 dengan luar negeri gitu. Begitu juga dari si caleg gitu ya. Jadi ketika pemilu 2014 yang lalu, Migrancare itu pernah mengumpulkan ya, karena Migrancare kan dia concern kepada buruh migran kita ya yang ada di luar negeri. Lalu mengumpulkan caleg-caleg DKI Jakarta 2 gitu ya, karena mereka kan akan jadi wakilnya. Nah, memang dari segi si caleg ini sendiri juga seperti tidak ada fokus gitu. Jadi misalnya ada beberapa caleg itu, caleg DKI 2 yang dikumpulkan, misalnya dia terlalu fokus di Jakarta gitu, jadi nggak terlalu ngurusin luar negeri. Yang penting saya udah punya peta suara di Jakarta, saya dapat suara cukup di Jakarta, ya saya nggak akan urus luar negeri. Atau ada juga caleg yang dia fokusnya di luar negeri gitu, misalnya dia fokus dengan perkumpulan mahasiswa Indonesia yang ada di luar negeri, tapi yang di Jakartanya nggak digarap juga gitu, nggak didekati juga. Nah, ini kan akhirnya nggak ya si calegnya sendiri juga akhirnya nggak merepresentasi ke kedua kelompok ini gitu. Makanya ketika itu ketika menuju pemilu 2014, 2019 ini terus kita advokasikan gitu supaya tidak digabung dengan DKI Jakarta 2 gitu. Entah misalnya ada dapil sendiri, atau misalnya mau dikembalikan sesuai dengan KTP-nya misalnya, tapi tentu itu akan berimplikasi ke teknisnya nanti seperti apa, surat suaranya apakah lewat posnya, bagaimana nanti pengiriman surat suaranya seperti apa. Tapi yang jelas memang kita dorong supaya tidak digabung ke DKI Jakarta 2. Gitu. Ya, mungkin izin menambahkan Mbak Ninis. Iya, solusinya kalau kita lihat dari segi perbandingan beberapa negara ya Pak Nazir ya, ada juga memang dapil luar negeri itu dijadikan satu dapil sendiri, sekalipun penduduk warga negaranya ada di benua manapun, di Eropa, Asia, ataupun di Afrika, kira-kira kayak gitu, tetapi dia jadi satu dapil sendiri. Saya lupa negaranya mana, tetapi ada negara juga yang membuat dapil luar negeri itu berdasarkan regionalnya. Nah, di Asia dia ada jadi satu dapil sendiri Asia. Australia dia jadi dapil sendiri, kira-kira kayak gitu. Kemudian Afrika menjadi dapil sendiri dan seterusnya. Nah, jadi memang ada beberapa pendekatan yang dilakukan oleh banyak negara dalam mengatur konteks representasi warganya yang ada di luar negeri. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, Pak Nazir, betul tadi salah satu opsinya yang seperti Mbak Ninis bilang, tadi salah satunya bisa dikembalikan ke sesuai dengan daerah asalnya. Nah, kebetulan di 2019 lalu, saya dikasih kesempatan sama Mbak Titi dan juga teman-teman dari Asia Network for Free and Fair Election untuk jadi international observer-nya di Thailand pada waktu itu, di pemilu legislatif Thailand. Nah, kebetulan ketika saya datang pada waktu itu langsung melihat proses pemilu di pemilu pendahuluan di Thailand, yang itu khusus para penduduk mereka yang berada di luar provinsi dan juga berada di luar negeri.
Jadi seperti dalam konteks Indonesia, di Indonesia kan ada early voting gitu ya untuk para pemilih di luar negeri yang jadwalnya disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing negara. Nah, di sana ditempatkan dalam satu hari yang sama. Jadi sekalipun si penduduk itu misalnya saya pada waktu itu misalnya ada satu orang warga Bangkok yang kemudian dia tidak berada pada hari pemungutan nasionalnya, tidak berada di Bangkok pada waktu itu, misalnya dia ada di provinsi lain, di Payau misalnya, di provinsi utaranya Thailand pada waktu itu, dia bisa memilih dari Payau. Nah, dengan mengikuti early voting dan surat suaranya itu berdasarkan wakil representasi yang ada di Bangkok, di mana daerah dia berasal. Nah, ini berlaku juga bagi para pemilih yang ada di luar negeri, kira-kira seperti itu. Nah, dia dapat memilih dengan surat suara yang berasal dari daerah pemilihan di mana dia dilahirkan sesuai dengan identitas kependudukannya. Namun memang tantangannya adalah kompleksitas pelaksanaannya, seperti itu. Nah, pada waktu itu kan ya, meskipun kalau kita sandingkan pemilu Indonesia dengan pemilu Thailand jauh sekali ya, karena lebih demokratis Indonesia dibandingkan Thailand. Nah, kompleksitasnya adalah gimana nih distribusi surat suaranya? Apakah kemudian ketika surat suaranya dihitung, itu kan apakah betul surat suara yang berasal dari orang yang dipilih tersebut, dari daerah yang dimana dia berasal pada waktu itu. Nah, ketika waktu itu penghitungan suaranya juga disamakan dengan penghitungan suara nasional yang dilakukan 7 hari setelah early voting itu dan dilakukan secara serentak penghitungan suaranya. Nah, jadi memang ada beberapa pilihan ketika kita dalam mengatur daerah pemilihan seperti itu. Tetapi kalau saya tidak salah, Perludem waktu itu mengusulkannya daerah pemilihan luar negeri itu dijadikan satu daerah pemilihan saja. Jadi dimanapun warga negara Indonesia berada, nah itu akan menjadi daerah pemilihan dapil khusus luar negeri, dan partai politik sebagai kontestan pemilu dia diwajibkan untuk menyiapkan daftar calon anggota yang khusus untuk di dapil luar negeri tersebut. Nah, mungkin itu tambahannya Mbak Ninis. Ada lagi Ibu Bapak pertanyaan atau pendapat? Silakan. Saya respon lagi ya. Silakan Pak Nazir. Ini Mbak Ninis dan Mas Oki, saya bisa memahami soal keruwetannya. Tapi satu dapil pun ya, kalau pengalaman pemilu 2019 gimana coba Malaysia itu. Ya. Anak Pak Rusdi Kirana itu kan. Yang dihukum juga akhirnya penyelenggara yang di sana. Maksud saya begini, dalam perspektif pelaksanaan teknis iya, tapi sebenarnya satu dapil pun tetap rumit karena negaranya kan banyak. Kalau itu alasan kita tadi soal distribusi. Nah, kalau seandainya ini dalam beberapa kali diskusi dengan teman-teman di sini, ya sesuaikan saja dapilnya. Karena warga negara Indonesia di luar negeri itu sebenarnya kan istilah Medan nggak lasak-lasak kali kayak di dalam negeri. Mobilitasnya kan terbatas. Dia pelajar, dia pekerja. Kalau di dalam negeri iyalah. Kenapa sekarang ruwet soal bansos macam-macam kan karena itu. Tapi kalau di luar negeri, rasanya kepatuhan administrasi kependudukannya kan jelas, dia pakai paspor. Nah, kalau kita di sini kan pakai surat keterangan, itu yang bikin ruwet macam-macam. Yang kedua, apa ya? Apakah apa namanya, aksesibilitas dari para peserta ke negara-negara tertentu kayaknya nggak sama. Makanya selalu yang dikejar di mana? Yang TKI banyak. Pak Aki semuanya, seperti Mbak Ninis katakan tadi, 2 kategori. Oke. Satu yang fokus di daerah Jakarta sendiri, satu yang fokus ke luar negeri. Yang fokus di luar negeri ini, kalau kita lihat, ini kan aksesnya kan sulit ini. Karena bolak-balik ke luar negeri, terus selalu saja itu memanfaatkan, ya dalam beberapa situasi, misalnya kita lihat, dalam beberapa pemberitaan memanfaatkan hubungan dengan kedutaan atas kita macam-macam. Nah, kalau misalnya dibuat dia dapil menurut provinsi masing-masing, biar capek pesertanya gitu. Jadi tidak ada mobilisasi pemilih, apalagi TKI kita di luar negeri, mohon maaf saja, mobilisasinya ya kalau Migran Care cerita-cerita misalnya di 2014 ribut di Hong Kong, kayak gitu, 2019 ribut di Malaysia, bukan tidak mungkin itu juga yang sepi pemerintahan dari negara-negara lain.
Jadi kenapa saya selalu misalnya juga mengkritik itu? Kalau misalnya ini kita buat seperti itu tadi, kita memang kesannya lebih merumitkan ya, tapi kontestasinya kan lebih seru rasanya daripada hanya mereka nanti nggak urus itu negara Brazil yang penduduknya mungkin cuma WNI-nya cuma lebih banyak ini petugasnya daripada pemilihnya misalnya. Nah, dibandingkan dengan Malaysia, saya yakin Malaysia itu selalu paling ramai karena dia salah satu WN yang terbanyak yang ada di sini. Karena TKI kita itu dari Sumatera Utara, Mas. Kalau saya hitung-hitung kemarin, ribuan itu. Jadi kalau Ketua Komisi 2 perlu diingatkan itu. Itu di dapil dia itu. Dari Asahan, Labuhan Batu, Langkat, itu paling gede itu, ribu-ribuan. Nah, bayangkan ini hak dia bertemu dengan keluarganya, misalnya bisa, dia bertemu dengan kader-kader yang pengurus partainya, bisa berkomunikasi, tapi itu malah nyoblos Jakarta 2. Memang ini persoalan ya saya kurang serak saja gitu, nggak ikhlas saja warga negara di provinsi tertentu supaya dapil kita ini benar-benar dapil gitu loh. Jadi dapil luar negeri ini walaupun di negara lain ada kan dapil migran ini seolah-olah dia tidak ada hubungan dengan asal muasalnya. Atau sekalian aja nanti misalnya para pemilih di luar negeri ini sekalian diberikan kebebasan saja di seluruh Indonesia biar tambah rumit kan jadi begitu. Terima kasih Mas Wai. Baik, terima kasih Pak Nazir. Iya, memang banyak opsi yang kemudian kita bisa diskusikan lebih jauh Pak Nazir ya soal konteks representasi politik itu. Nah, jadi misalnya, tapi memang tantangan sendiri misalnya Pak Nazir, kalau kemudian dikembalikan ke daerah pemilihannya masing-masing, misalnya surat suaranya dan juga calon-calonnya berdasarkan dari daerah pemilihannya masing-masing. Nah, tantangannya kan satu soal distribusi tadi, logistik. Yang kedua adalah gimana nih kampanyenya dari masing-masing anggota legislatif. Artinya bisa jadi jangan-jangan di 34 provinsi di Indonesia gitu ya, di setiap kabupaten kota ada warga negaranya yang ada di luar negeri dan masing-masing kandidat itu perlu berkampanye juga pada lumbung-lumbung suara warga negara Indonesia yang kemudian di daerahnya pemilihan itu sedang ada di luar negeri. Nah, jadi memang ini kompleksitasnya satu kompleksitas tata kelola penyelenggaraan dan juga satu kompleksitas kompetisi antar partai tersebut. Nah, termasuk juga soal yang Pak Nazir bilang tadi ya, selama ini kan kalau orang ingin menang di DKI 2 ya, selain berusaha mendapatkan suara dalam negeri DKI Jakarta Pusat, Selatan kira-kira seperti itu, tinggal dilihat saja lumbung-lumbung pemilih yang ada di luar negeri yang dimana jumlah pegawai migran kita banyak, Malaysia, Arab Saudi, Hong Kong dan seterusnya kira-kira seperti itu ya. Nah, Mbak Ninis ada tambahan, Mbak? Cukup? Ada lagi? Nah, atau kita dengar nih dari warga luar negeri sendiri kayak gimana? Ada Mas Yos ya di sini? Iya, ada Mas Yos, ada Mbak Betty juga nih, Ketua KPU DKI. Gimana nih, Mas Yos sebagai warga negara pemilih luar negeri, gimana kira-kira dapilnya baiknya ke DKI 2 atau kayak gimana nih Mas Yos? Kalau saya kebetulan karena tinggal di selatan ya nggak masalah Mas, karena saya di Jakarta juga tinggal di daerah Jakarta Selatan, jadi ya nggak masalah kan kebetulan cocok gitu. Tapi ide yang soal tadi kayaknya mungkin jalan tengahnya yang diusulkan oleh Perludem tadi kali ya, yang bagusnya ya, ada dapil khusus luar negeri gitu, yang kira-kira memang nanti mungkin isunya pun akan terkonsentrasi tapi bukan isunya akan terkonsentrasi memang ke isu-isu yang menjadi concern kami yang tinggal di luar negeri gitu ya, kayak tadi mahasiswa concernnya apa, buruh migran concernnya apa, seperti itu sih. Cuman yang bingung memang kampanyenya memang sih buat si kandidat, karena akhirnya ini akan jadi dapil terluas
di seluruh dunia, literally di seluruh dunia kan, bukan cuma di Indonesia, dapil terluas secara geografis apa jangkauannya di seluruh dunia. Dan tapi mungkin memang jalan tengahnya menurut saya tetap harus ada dapil khusus yang membahas yang mewakili masyarakat Indonesia yang tinggal di luar negeri. Cuman persyaratannya gimana itu kan nanti kan akan balik lagi. Ada persyaratan domisili nggak ya atau gimana ya? Itu juga bingung juga sih nanti. Itu akan panjang misalkan jadi soal nanti kalau reses gimana ya? Yang didatengin ntar Malaysia, Hong Kong, Australia, Saudi yang paling banyak. Terus gimana yang lain-lain gitu? Jangan-jangan atau mungkin ada mekanisme lain untuk penyaluran suara kayak gitu sih Mas, kalau menurut saya. Tapi itu usulan yang baik, memang dibuatkan satu dapil khusus untuk luar negeri gitu Mas Oik. Oke, makasih Mas Yos. Nah, ya itu tadi salah satu aspirasi dari pemilih kita di luar negeri, yang Mas Yos yang sedang menempuh studi di Amerika Serikat seperti itu. Nah, jadi memang saya dengar cerita juga dari salah satu teman saya yang sedang menempuh studi ketika kampanye pemilu kemarin, misalnya Ibu Bapak. Saya tanyakan, ada gak yang kampanye kandidat dari Dapil DKI 2 ke tempat di sana, kira-kira gitu. Gak ada juga, ya paling ada dapat cuman tahu dari portal-portal informasi doang kalau dapil luar negeri itu kandidatnya ini. Tetapi memang problemnya adalah salah satunya itu. Jadi memang soal kos biaya yang dikeluarkan kandidat juga mungkin ya, dan juga soal pertimbangan tadi. Kalau memang ada pemilih potensial yang jumlahnya lebih banyak, lebih baik kandidat datang ke situ dibandingkan dengan penduduk luar negeri lainnya. Jadi memang ini kompleksitas penyelenggaraannya maupun kompleksitas dari segi kompetisi antar partainya seperti itu. Nah, sama mungkin satu lagi, saya teringat waktu itu kita Mbak Ninis agak kesulitan ya Mbak Ninis dalam mencari data penduduk luar negeri itu sebetulnya berapa sih gitu. Kita waktu itu ingin merumuskan kalau kita tidak pakai pendekatan minimal 3 kursi untuk dapil khusus luar negeri dan kita pengen pakai pendekatan OPOVOV gitu ya, secara proporsional kita hitung berapa sih jumlah penduduk warga negara Indonesia yang ada di luar negeri dan berhak dapat berapa kursi. Nah, ketika kita lihat di BNP 2 TKI, datanya sekian, kira-kira kayak gitu. Ketika kita lihat di Kemlu, datanya sekian, beda-beda lagi gitu. Nah, jadi memang ini jadi salah satu problematika juga ketika kita ingin lihat sebetulnya data jumlah penduduk kita yang ada di luar negeri itu berapa banyak, seperti itu. Belum lagi yang ilegal kan, Mas? Kenapa, Mas? Belum lagi yang ilegal gitu. Itu dia kompleksitasnya, Mas. Belum lagi yang ya undocumented kayak gitu. Betul. Iya, ada dari BNP 2. Iya, jadi dulu ketika advokasi daftar pemilih juga deh kalau nggak salah. Iya. Soal integrasi data ya, misalnya dari BNP 2 TKI punya data, Kementerian Luar Negeri punya data, terus imigrasi juga punya data kan yang ketika orang keluar masuk paspor dicek itu kan itu kan di imigrasi gitu, imigrasi juga punya data. Nah, mengintegrasikan yang banyak ini nih yang gimana nih yang ya memang masalah data ya, tadi terkait data kependudukan juga untuk alokasi kursi, lalu untuk data pemilih gitu. Memang nanti kita akan diskusikan lebih lanjut ya, memang di sesi sistem pemilu, manajemen pemilu khususnya pendaftaran pemilih juga. Oke, baik Ibu Bapak sekalian, kita udah pukul 1 nih ya Mbak Ninis. Iya, Mbak Titi ada pengumuman. Mbak Titi ada pengumuman ya Mbak Titi. Silakan Mbak Titi. Yang pulang FGD. Baik, Ibu Bapak, jika memang tidak ada pertanyaan lagi, mungkin di sesi kita besaran alokasi kursi per daerah pemilihan ini di hari Rabu ini cukup sampai di sini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Bapak sekalian yang sudah berpartisipasi pada diskusi kali ini. Tadi saya lihat sampai akhir diskusi kurang lebih masih ada 60 peserta Mbak yang masih ikut serta dalam diskusi kita pada siang hari ini. Nah, sekali lagi terima kasih banyak Ibu Bapak sekalian. Nanti di hari Jumat kita akan masih membahas soal sistem pemilu. Nah, ini yang menarik nih Ibu Bapak sekalian.
soal metode pemberian suara atau buka tutup sistem pemilu. Apakah kita mau tetap proporsional terbuka atau proporsional tertutup? Nah, nanti kita akan bahas di hari Jumat. Nanti pembicaranya ada Mbak Hoirunisa Agustiati dan satu peneliti senior Perludem, Mas Usep Hasan Sadikin. Nanti kita akan diskusi. Nah, perdebatannya yang selalu menjadi isu krusial di pembahasan undang-undang pemilu soal buka tutup, termasuk juga antar ilmuwan politik khususnya dan juga teman-teman lainnya dalam memilih apakah mau proporsional daftar terbuka atau proporsional daftar tertutup. Nah, jadi nanti kita akan bahas di hari Jumat. Nah, jadi jangan sampai kelewatan Ibu Bapak nanti di hari Jumat, dan jangan lupa juga tadi pengumuman dari Mbak Titi, kita masih bisa buka pendaftaran untuk kelas khusus besok sampai menjelang kelas akan dimulai ya besok seperti itu. Jadi Ibu Bapak sekalian yang belum daftar bisa mendaftarkan diri. Saya dan Mbak Ninis pamit undur diri. Sekali lagi mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga apa yang kami sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk Ibu Bapak sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.